Nganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya. CCTV dari juga CCTV-nya. CCTV-nya bisa menjelaskan. Ya, betul. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Next. Dapat kita bertanya. Untuk korban ini ya, rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul. Lagi siapa hotel? Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di syuting di Bahasa Indonesia. Ya. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja, ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu, keponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil keponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu sudah siap dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Ujian enggak apa-apa. ngomong merah Pak, itu udah berapa kali Pak? Ya cuma saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu udah sebelum dari CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering bercak ke situ ya. Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Dia tinggal di Ambarawa. Anaknya Ini nafkah ini berapa? Saya blojo dah.
Ya namanya kalau kerja ya asal kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya toh. Dia punya Pak. Oh, Dia ikut banyak di Pak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan, Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari, karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. bodoh. Kabur ini Di rumah pun nggak ada orang. pulang baru nyampe kan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. Pegangnya apa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Mas? Ya namanya sakit hati itu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih, Bro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja, saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengutamakan keselamatan pribadi. Setelah cerai itu udah gak ketemu lama. Apa, Pak? Setelah cerai itu saya gak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa gak kamu ceraikan ya gitu? Cerai istri kan nggak bisa cerai. Oh. Enak Dulu loh. kan kontrak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Dia Pak, mau tambah kendor kabeh. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV dari sini kan CCTV-nya. sampai jelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Bapak itu urutan. Untuk korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya.
di rumah majikan itu Pak. majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul. Punane. Kamu lagi nyari itu? Ini dia. Pulau pertama di syuting di Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Nah. Waduh. Kamu dimaksud Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, keponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil keponakannya. kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja Iya, apa? apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting tulang, kok malah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah kamu udah Saya dari rumah. Emang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak Nggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu sudah berapa kali Pak? Ya, cuma saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu itu kamu lihat dulu dari CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Apa urusan saya? Santai, santai. Bener-bener nih. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Pak, nggak ketemu benar ketemu. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu. Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya sudah sering berikap di situ ya. Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Kalau dia tinggal di antara Pak. Enak kayak gitu beras. Kayak belanja ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau? Dia pernah Pak. Oh. Dia ikut banyak di rumah. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ketemu kan boncengan Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari, karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kamu kemana kamu dia? Kabur ini Di rumahmu nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. Pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Masa ora ketemu aku ning Bluro? Mas tahu di situ tinggal bilang aja, saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu udah nggak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama.
cerainya belum Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan ya gitu? Cerai istri kan nggak bisa cerai. Oh. Dulu kan kontrak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja hijau, meja biliar. Dia mau malah tambah kendor kabeh. Belum saya tak beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV bisa ditunjukkan CCTV-nya. CCTV bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Dapat ke urutan. Untuk korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi siapa hotel? Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di syuting di Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Bes. Kamu dimaksud pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu, kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja, ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Keponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil keponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu, anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya
Itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak Nggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu sudah berapa kali Pak? Ya cuma saya karena sakit hati terus saya lukai. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu itu kamu udah tidur dari CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung miso. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Itu ngomong apa urusan saya. Santai. Yang bersangkutan nih. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu. Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering bercakap di situ ya? Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Dia tinggal di antara Pak. Kayak blojo dah. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau? Pak. Oh, Dia ikut banyak di Pak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, namanya kedua kan boncengan, Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. bodoh. Di rumah pun nggak ada orang. Pulang baru nyampaikan tambal beliau itu udah dipegang sama bapaknya. Pegangnya apa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Masalah ketemu aku nih, Bluro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja, saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengutamakan keselamatan pribadi. Setelah cerai itu udah nggak ketemu lama. Apa, Pak? Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa gak kamu ceraikan ya gitu? Cerai istri kan nggak bisa cerai. Oh. Dulu kan kalau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Gitu ya. Ya, Mas, gua mau tambah kendir kabeh. Dulu saya tak beres suwe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher.
Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV jadi juga CCTV-nya. CCTV bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Next. Dapat kita bertanya. Untuk korban ini ya, pemain rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Nah kita pakai. Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di syuting bahasa Indonesia Pak. Bahasa Indonesia. Bes. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja, ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Kalau pisau, kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja, Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah siap Saya dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Pujuan enggak Apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu sudah berapa kali Pak? Cuma saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu udah sendiri dari CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu benar. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Harus nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering bercak ke situ ya? Kalau cecoknya rumah tangga ya masalah ekonomi. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Menganiaya di situ ya? Sering Nggak ya? pernah.
Dia tinggal di Ambarawa. Kayak brojo ya. Ya namanya kalau kerja ya asal kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya toh. Dia Pak. Oh. Dia ikut banyak di rumah. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, namanya tetap kan boncengan, Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kabur ini Di rumah kok nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. Pegangnya apa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Sudah ketemu aku nih, Bro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja, saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai udah ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu saya ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa gak kamu ceraikan ya gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh. Dulu kan kalau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja hijau, meja biliar. Gitu ya. Dia mau tambah kendor kabeh. Boleh saya tak beres suwe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV dari juga CCTV-nya. bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Murah. Kamu lihat dulu nih. Bapak udah bertanya.
menurut rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi apa teh? Punane ya. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di syuting di Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Ah. Waduh. Kamu dimaksud tusuk-tusuk apa ini? Pertama saya datang di mertua, nah, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja, ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, keponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil keponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja Iya, apa? apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting tulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu sudah Saya dari rumah. Emang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak Nggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu sudah berapa kali Pak? Ya cuma saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu itu kamu udah dulu di CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Ngomong apa urusan saya. Ya udah, Santai, tanya santai. yang benar-benar nih. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Pak, nggak ketemu benar nggak Pak? Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu. Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Karena sudah sering bercak di situ ya. Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Oh, dia tinggal di antara Pak. Enak kayak gitu beras. Kayak belanja ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau? Yang menjelaskan Pak. Oh, Dia ikut banyak di rumah. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ketemu kan boncengan Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Sorry, Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia enggak bisa karena kan dia kayak orang enggak beres gitu. bodoh. Kamu kemana kamu ini? Kabur ini katanya Di rumahmu nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. Pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih, Bro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah terakhir udah gak ketemu lama.
Apa Pak? Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan kayak gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh, enak Dulu loh. kan kontrak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Dia Mas, mau malah tambah kendir kabeh ya. Boleh saya tak beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV bisa ditunjukkan CCTV-nya. CCTV bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Jangan kejurutan. Untuk korban ini ya, rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendir iki. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi siapa hotel? Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di syuting di Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Waduh. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu, kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja, ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Keponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil keponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu, anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah marah terus sama saya.
Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah Saya dari rumah. memang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak Gak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu sudah berapa kali Pak? cuma saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu itu kamu udah sendiri dari CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Itu ngomong apa urusan saya. Santai, santai. Yang bersangkutan nih. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya sudah sering bercakap di situ ya? Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Sering Nggak ya? pernah. Oh. Dia tinggal di antara Pak. Ini nafkah ini udah. Kayak blojo dah. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anaknya mana? Anak tirinya atau? Dia punya anak Pak. Oh. Dia ikut banyak di Pak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, namanya kedua kan boncengan Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Sorry, Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kamu kemana kamu? Kabur ini makanya Di rumah pun nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. Pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Mas? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih, Bro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja, saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu. Mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu sudah nggak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan ya gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh. Enak Dulu loh. kan kalau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Itu ya. Ya, Pak. Kalian Mau malah tambah kendir kabeh. Dulu saya tak beres suwe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah,
Disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV dari sini kan CCTV-nya. CCTV bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Next. Jangan jemputan. Untuk korban ini ya, pemain rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Nanti kita hotel. Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di syuting Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Bes. Waduh. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting tulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah siap dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Ujian enggak Nggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Saya sudah berapa kali Pak? Ya cuma saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu itu kamu lihat dulu dari CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Santai. Bener-bener nih. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu benar. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu. Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering berikap ke situ ya?
Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Oh, dia tinggal di Ambarawa. Kayak brojol ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anaknya mana? Anak tirinya atau Dia Pak. oh, Dia ikut banyak di Pak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, namanya ketemu kan boncengan, Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia enggak bisa karena kan dia kayak orang enggak beres. Bodoh. Kabur ini Di rumah kok nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah boyo itu udah dipegang sama bapaknya. pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Masa udah ketemu aku nih, Bluro? Mas tahu di situ tinggal bilang aja saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Pengetahuan keselamatan pribadi. Setelah cerai itu sudah ketemu lama. Apa, Pak? Setelah cerai itu sudah ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan kayak gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh. Dulu kan kalau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Itu ya. Ya Pak, mau malah tambah kender kabeh. Boleh saya beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambak Boyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambak Boyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan kalian? CCTV-nya CCTV dari juga CCTV-nya. CCTV-nya bisa menjelaskan Pak. Iya, betul. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Next.
Jaga itu urutannya. Untuk korban ini ya, pemandu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendiri. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Ah. Waduh. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja Ya, apa? apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah Saya siap dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak Apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu sudah berapa kali Pak? Ya, cuma saya karena sakit hati terus saya lupain. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk tuak satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu itu kan kamu udah tidur di CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Ngomong apa urusan saya. Santai, santai. Yang bersangkutan nih. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Pak, nggak ketemu benar ketemu. Oh, nanti kita dalamin benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu. Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering bercak di situ ya. Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi udah. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Sering Nggak ya? pernah. Kalau dia tinggal di antara Pak. Kayak blojo dah. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau? Dia punya anak Pak. Oh, Dia ikut banyak di rumah. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, namanya coba kan boncengan Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kamu kemana kamu? Kabur ini Di rumahmu nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih Bluro. Udah tahu di situ tinggal bilang aja saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan
demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu udah gak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu saya gak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa gak kamu ceraikan ya gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh. Dulu kan kontrak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja hijau, meja biliar. Itu ya. Dia gua mau tambah kendir kabeh. Boleh saya tak beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV jadi juga CCTV-nya. CCTV bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat juga nih. Next. Bapak udah bertanya. Untuk korban ini ya, pemandu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendiri. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Nah kita hotel. Punane. Kamu lagi nyari itu? Ini dia? Pulau pertama di syuting bahasa Indonesia Pak. Bahasa Indonesia. Bes. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja, ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Keponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil keponakannya. Bawa pisau, kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang, nengok anaknya, saya bilang gitu.
bawa pisau, terus pisaunya. Jujur aja Iya, apa? apa urusannya sama saya bilang itu anak tiri ya, saya sudah sadar kan anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting tulang kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah Saya sudah dari rumah. Emang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak. Gak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu udah berapa kali Pak? Ya, cuma saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Oh, berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu udah sebelum dari CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Itu pokok apa urusan saya. Santai, santai. Yang bersangkutan nih. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu benar nggak ketemu. Oh, nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Harus dikasiri. Nikah siri kamu. Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu Sama saya nggak punya. nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering bercak ke situ ya. Kalau cecoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Kalau dia tinggal di Ampera Pak. Ini nafkah dia udah. Kayak blojo ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau? Dia punya anak Pak. Oh, Dia ikut banyak di rumah. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, namanya tetap kan boncengan Pak motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kamu kemana kamu? Kabur ini Di rumah nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih, Bro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan kayak gitu? Cerai terus ini kan nggak bisa cerai. Oh. Dulu kan kalau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Gitu ya. Ya Mas, kalian mau tambah kendor kabeh. Boleh saya beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga,
PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV dari juga CCTV-nya. CCTV-nya sama jelaskan. Kelihatan ya? Murah. Kamu lihat dulu nih. Jaga itu urutannya. Untuk korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Nah kita hotel. Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di syuting bahasa Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama keponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Keponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil keponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting tulang, kok malah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah kamu udah siap dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Ujian enggak Gak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu sudah berapa kali Pak? Ya cuma saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu udah dulu dari CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Pak, nggak ketemu benar. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu menyasiri.
Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan mas. Karena sudah sering berikap di situ ya? Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi begitu dok. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Oh, dia tinggal di antara Pak. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau Dia pernah Pak. oh, Dia ikut banyak di rumah. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, namanya ketua kan boncengan, Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, diajak. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari, karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kabur Di rumahmu nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati itu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih, Bluro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja, saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai udah nggak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan kayak gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh, Dulu kan mau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Dia mau malah tambah kender kabeh. Belum saya beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan kalian? CCTV-nya CCTV dari sini kan CCTV-nya. CCTV bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah.
lihat dulu nih. Dapat urutan. Untuk korban ini ya, pemain rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi coba hotel. Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di syuting di Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Bes. Waduh. Kamu Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Keponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil keponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah Saya sudah dari rumah. memang kamu mau lukai itu korban? Ujian enggak Apa-apa. Ngomong merah Pak. Ini sudah berapa kali Pak? Ya cuma saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu udah tidur dari CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Itu ngomong apa urusan saya. Santai. Yang bersangkutan nih. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu. Oh, nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu. Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering berita ke situ ya? Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Sering Nggak pernah. Dia tinggal di Ambarawa. Ini nafkah ini udah. Kayak blojo dah. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau? Dia punya anak Pak. Oh, Dia ikut banyak di rumah. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, namanya kedua kan boncengan, Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kamu kemana kamu dia? Di rumah pun nggak ada orang. Pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegangnya apa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih, Bro.
udah tahu di situ tinggal bilang aja, saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan, demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengutamakan keselamatan pribadi. Setelah cerai itu tidak ketemu lama. Setelah cerai itu saya ketemu lama. Cerainya belum, Pak. Kenapa gak kamu ceraikan ya gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Enak Dulu loh. kan kontrak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja hijau, meja biliar. Itu ya. Ya Pak, mau malah tambah kendir kabeh. Boleh saya tak beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV dari sini kan CCTV-nya. CCTV bisa menjelaskan. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat juga nih. Next. Jaga kecepatan. Korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendiri. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi apa dari? Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di syuting di Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya.
Bawa pisau, kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Bawa pisau, terus Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah Saya dari rumah. Emang kamu mau lukai itu korban? Ujian enggak Nggak apa-apa. ngomong merah kok. Pak, itu sudah berapa kali, Pak? Rumah saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu itu kan kamu udah sudah di CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Itu ngomong apa urusan saya. Ya udah, Santai, yang pertanyaan santai. yang benar-benar nih. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu benar nggak ketemu. Oh, nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu. Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu Sama saya nggak punya. nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya sudah sering berikap di situ ya. Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Oh, dia tinggal di antara Pak. Enak kayak dia udah. Kayak brojol ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anaknya mana? Anak tirinya atau Dia menjelaskan Pak. oh, Dia ikut bannya di Demak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, namanya tetap kan boncengan Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari, karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kamu kemana kamu? Kabur ini Di rumahmu nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegangnya apa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Masalah ketemu aku nih, Bluro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja, saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu udah nggak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu udah nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan ya gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh. Dulu kan kalau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja hijau, meja biliar. Gitu ya. Ya Pak, gua mau tambah kendor kabeh. Boleh saya tak beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya.
Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV bisa ditunjukkan CCTV-nya. CCTV bisa menjelaskan. Kelihatan ya? Murah. Kamu lihat dulu nih. Dapat urutan. Untuk korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi siapa hotel? Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di syuting di Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Keponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil keponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu sudah siap dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Ujian enggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu sudah berapa kali Pak? Saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu itu kamu udah sendiri dari CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Santai-santai. Yang bersangkutan nih.
Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Pak, nggak ketemu. Oh, nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering cerita ke situ ya? Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu dok. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Oh, dia tinggal di antara Pak. Ini nafkah dia berapa? Kayak brojo ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anaknya mana? Anak tirinya atau Dia punya anak Pak. oh, Dia ikut banyak di Pak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, namanya kedua kan boncengan, Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kabur ini Di rumah pun nggak ada orang. pulang baru nyampe kan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegangnya apa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya Mas? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih, Bro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja, saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengutamakan keselamatan pribadi. Setelah cerai itu sudah nggak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu sudah nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan ya gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh. Dulu kan kalau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Itu ya. Ya, Pak. Kalian Gua mau tambah kendor kabeh. Belum saya tak beres suwe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian?
CCTV-nya dari sini kan CCTV-nya. Sampai jelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Jaga itu urutannya. Untuk korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi apa dari? Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di syuting di Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Ah. Waduh. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja, ditelepon sama keponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, keponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil keponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu, anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting tulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah kamu udah Saya dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak Gak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu sudah berapa kali Pak? Ya, cuma saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu itu kan kamu udah sebelum dari CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Ngomong apa urusan saya. Ya udah, Santai, tanya santai. yang benar-benar nih. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Pak, nggak ketemu benar katanya. Oh, nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu. Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya sudah sering berikap di situ ya. Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu dok. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Kalau dia tinggal di antara Pak. Enak kayak gitu beras. Kayak belanja ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau? Dia punya anak Pak. Oh, Dia ikut banyak di Pak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, namanya ketua kan boncengan Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur DWB ceritanya. Dia nggak bisa laku, karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kamu kemana kamu dia? Kabur ini katanya Di rumahmu nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah di
pegang sama bapaknya. Pegang siapa? Apa? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Mas? Ya namanya sakit ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Masa ora ketemu aku nih, Bro? Mas tahu di situ tinggal bilang aja, saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai udah gak ketemu lama. Setelah cerai itu saya gak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan kayak gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Enak Dulu loh. kan mau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Ya Mas, mau malah tambah kendor kabeh. Dulu saya tak beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya juga CCTV-nya. bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Next. Dapat dulu kan. Untuk korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Nah kita pakai. Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di syuting bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bes. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu, kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja,
ditelepon sama ponakannya, dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya, saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah siap Saya dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu udah berapa kali Pak? Ya, cuma saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu udah sendiri dari CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Itu pokok apa urusan saya. Santai. Bersangkutan nih. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu benar ketemu. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu. Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering bercakap di situ ya. Kalau cecoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu dok. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Dia tinggal di antara Pak. Ini nafkahin dia udah. Kayak blojo ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau? Dia pernah Pak. Oh, Dia ikut banyak di rumah. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan Pak motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya. Biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari, karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kamu kemana kamu dia? Kabur ini Di rumahmu nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegangnya apa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu, dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini, jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih, Bro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja, saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan, demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu udah nggak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan ya gitu? Cerai istri kan nggak bisa cerai. Oh. Dulu kan kalau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja hijau, meja biliar. Gitu ya? Ya, Mas, gua malah tambah kendor kabeh. Boleh saya tak beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri.
Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah Siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV dari sini kan CCTV-nya. CCTV-nya ini bisa sampai jelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Jaga itu pertama. Untuk korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Nah kita hotel. Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di syuting di Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Keponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil keponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang dulu. Ya, apa urusannya sama saya, bilang itu, anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting tulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah siap dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Ujian enggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu sudah berapa kali Pak? Saya karena sakit hati terus saya lukai. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu
tindakanmu itu kan kamu udah dulu dari CCTV langsung kamu sebentar aja udah kamu Oh, langsung miso. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Ngomong apa urusan saya. Santai, santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Pak, nggak ketemu benar nggak Pak? Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu. Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu Sama saya nggak punya. nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering berikap di situ ya? Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi begitu dok. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Kalau dia tinggal di Ambarawa. Saya belanja ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau Dia punya anak Pak. oh, Dia ikut banyak di rumah. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ketemu kan boncengan Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Sorry, Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari, karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kabur ini makanya Di rumahmu nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Mas? Ya namanya sakit ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih Bluro. Udah tahu di situ tinggal bilang aja saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengutamakan keselamatan pribadi. Setelah cerai udah nggak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan ya gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh. Enak Dulu loh. kan kalau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Ya Mas, mau malah tambah kendir kabeh. Boleh saya tak beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban,
Ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan kalian? CCTV-nya CCTV jadi juga CCTV-nya. CCTV bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Dapat kita bertanya. Untuk korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Nah kita pakai. Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di syuting bahasa Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuannya mau pamit kerja, ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Keponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil keponakannya. Kalau pisau, kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah siap dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu sudah berapa kali Pak? Saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu udah sendiri dari CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Itu pokok apa urusan saya. Santai-santai. Bener-bener nih. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu benar ketemu. Nanti kita dalamin benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Harus nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya sudah sering berikap di situ ya? Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Kalau dia tinggal di antara Pak. Enak kayak beda. Kayak blojo ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anaknya mana? Anak tirinya atau? Dia menjelaskan Pak. Oh, Dia ikut banyak di Pak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, namanya ketemu kan boncengan Pak motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya biasa. Sorry, Lalu kok nggak diajak waktu kabur
sampai kok malah kabur dewi piye ceritanya? Dia nggak bisa lagi karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Di rumah kok nggak ada orang. Pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. Pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati itu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Sudah ketemu aku nih, Bro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja, saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu udah nggak ketemu lama. Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa gak kamu ceraikan ya gitu? Cerai istri kan nggak bisa cerai. Oh. Dulu kan kalau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja hijau, meja biliar. Itu ya. Jangan kalian mau malah tambah kendor kabeh. Belum saya tak beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV dari sini kan CCTV-nya. CCTV-nya sampai jelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Jaga itu bukan. Untuk korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi apa dari? Punane. Kamu lagi nyari itu? Dari dia? Pulau pertama di syuting di Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Bes.
Waduh. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, keponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil keponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Ya, apa urusannya sama saya, bilang gitu, anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting tulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu sudah siap dari rumah. Emang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu sudah berapa kali Pak? Ya cuma saya karena sakit hati terus saya lukai. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu itu kamu udah tidur di CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Apa urusan saya? Santai. Bener-bener nih. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Pak, nggak ketemu benar nggak ketemu. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada masuk mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Karena juga sudah sering bercak ke situ ya. Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Dia tinggal di Ampera Pak. Enak kayak gitu beras. Kayak blojo ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau? Dia punya Pak. Oh. Dia ikut banyak di rumah. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, namanya kedua kan boncengan Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur DWB ceritanya. Dia nggak bisa karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kabur Di rumahmu nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. Pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih Bluro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja saya emang diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan kayak gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh. Dulu kan mau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja hijau, meja biliar.
Gitu ya. Ya, Pak. Mau malah tambah kendir kabeh ya. Dulu saya tak beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? TV-nya CCTV dari juga CCTV-nya. TV-nya bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Murah. Kamu lihat dulu nih. Dapat kejurutan. Untuk korban ini ya, rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendiri. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi siapa hotel? Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di syuting di Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Keponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil keponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah siap dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak
nggak apa-apa. Ngomong Pak. Itu udah berapa kali Pak? Ya cuma saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu itu kamu udah sudah dari CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung miso. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Itu ngomong apa urusan saya. Santai, santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Pak, nggak ketemu. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering bercak ke situ ya. Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Dia tinggal di antara Pak. Ini nafkah dia berapa? Kayak blojo ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau? Dia punya anak Pak. Oh, Dia ikut banyak di Pak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, namanya kedua kan boncengan, Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Sorry, Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari, karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kamu kemana kamu? Kabur ini Di rumah nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambal beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegangnya apa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih, Bluro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja, saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengutamakan keselamatan pribadi. Setelah cerai itu udah nggak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa gak kamu ceraikan ya gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh. Enak Dulu loh. kan kalau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Itu ya. Ya, Pak. Kalian Mau malah tambah kendir kabeh. Dulu saya tak beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut,
sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV dari sini kan CCTV-nya. CCTV-nya bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Murah. Kamu lihat dulu nih. Jaga itu urutannya. Untuk korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi apa dari? Punane ya. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di syuting di Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja, ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, keponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil keponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Ya, apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting tulang, kok malah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu sudah siap dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Ujian enggak Nggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu sudah berapa kali Pak? Ya cuma saya karena sakit hati terus saya lukai. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu itu kamu udah dulu di CCTV, langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Pak, nggak ketemu benar ketemu. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Karena sudah sering bercakap di situ ya. Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Dia tinggal di antara Pak. Enak kayak gitu. Saya belajar ya.
Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau Yang mengasih Pak. oh, Dia ikut banyak di Mas. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan, Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Di rumahmu nggak ada orang kok. Pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Mas? Ya namanya sakit ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih, Bluro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai udah gak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu saya gak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan kayak gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh. Enak Dulu loh. kan mau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Dia mau malah tambah kendor kabeh. Dulu saya tak beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya. CCTV dari juga CCTV-nya. CCTV-nya bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu
kalau usah ngamuk-ngamuk, saya bilang gitu. Saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama ponakannya, dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya, saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah-malah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah Saya dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak apa-apa. Ngomong Pak. Itu udah berapa kali, Pak? Cuma saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakan mungkin kamu udah sedih dari CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Ngomong apa urusan saya. Santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu benar. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering dekat di situ ya. Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu dok. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Dia tinggal di antara Pak. Saya belajar ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau? Dia punya anak Pak. Dia ikut banyak di rumah. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, namanya tebak kan boncengan Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Di rumah pun nggak ada orang. Pulang baru nyampe kan tambal beliau itu udah dipegang sama bapaknya. Pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Masalah ketemu aku nih Bluro. Udah tahu di situ tinggal bilang aja, saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu nggak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa gak kamu ceraikan ya gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Enak Dulu loh. kan kontrak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Gitu ya. Ya Pak, mau malah tambah kender kabeh. Boleh saya beres suwe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31.
Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV dari juga CCTV-nya. CCTV bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat juga nih. Next. Dapat kejurutan. Untuk korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Nah kita pakai. Punane. Kamu lagi nyari itu? Dari dia? Pulau pertama di Jepang Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Bes. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Bawa pisau, kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Bawa pisau terus pisaunya. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah siap ya dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Hujan enggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu udah berapa kali Pak? Saya karena sakit hati terus saya lukai. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat, 1 teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu
tindakanmu itu kamu lihat dulu di CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oke. Oh, langsung miso. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Santai, santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu bang, nggak ketemu benar nggak tahu. Oh, nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu. Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu Sama saya nggak punya. nikah sejak kapan pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering berikap di situ ya. Kalau cecoknya rumah tangga ya masalah ekonomi. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Kalau dia tinggal di antara Pak. Enak kayak dia udah. Kayak blojo ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau Dia punya anak Pak. oh, Dia ikut banyak di rumah. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan pak motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya biasa. Sorry, Lalu kok nggak diajak waktu kabur sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kamu kemana kamu? Kabur dewi katanya. Di rumahmu nggak ada orang. Pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro ke sana ke sini jalan kaki nyari Sudah ketemu aku nih, Bro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu nggak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan ya gitu? Cerai istri kan nggak bisa cerai. Oh. Enak Dulu loh. kan kalau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja hijau, meja biliar. Gitu ya. Ya, Mas kalian. gua mau tambah kendir kabeh. Boleh saya beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Habis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban,
Ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV dari sini kan CCTV-nya. CCTV-nya bisa menjelaskan Pak. Kamu lihat dulu nih. Jaga gitu urutannya. Untuk korban ini ya, rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendiri. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi apa hotel? Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di syuting di Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Keponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil keponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu, anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting tulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah saya dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu sudah berapa kali Pak? Cuma saya karena sakit hati terus saya lukai. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu udah tidur di CCTV, langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Ngomong apa urusan saya. Santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Pak, nggak ketemu benar katanya. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada masuk mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering berikap di situ ya. Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu dok. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Sering Nggak pernah. Kalau dia tinggal di antara Pak. Enak kayak gitu beras. Kayak blojo ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau Dia punya anak Pak. oh, Dia ikut banyak di Pak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ketemu kan boncengan Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Sorry, Lalu kok nggak diajak waktu kabur
sampai kok malah kabur dewi piye ceritanya? Dia nggak bisa lari, karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Di rumah pun nggak ada orang. Pulang baru nyampe kan tambah boyo itu udah dipegang sama bapaknya. Pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Mas? Ya namanya sakit hati itu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih Bluro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja, saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai udah nggak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan ya gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh, enak Dulu loh. kan mau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Ya Mas, mau malah tambah kendor kabeh. Boleh saya tak beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV bisa ditunjukkan CCTV-nya. sama jelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat juga nih. Ada kamera. Next. Banyak urutan. Untuk korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Nah kita pakai. Punane. Kamu lagi nyari itu? Dari dia? Pulau pertama di syuting Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Sorry. Waduh. Kamu di
Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Bawa pisau, kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Bawa pisau, terus pisaunya. Jujur aja Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah siap Saya dari rumah. Emang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu udah berapa kali Pak? Ya, cuma saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu udah sudah di CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Itu ngomong apa urusan saya. Santai. Bener-bener nih. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu benar ketemu. Oh, nanti kita dalamin benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Harus dikasiri. Nikah siri kamu. Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering berikap di situ ya. Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Kalau dia tinggal di antara Pak. Enak kayak gitu udah. Kayak blojo ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau Dia menjelaskan Pak. oh, Dia ikut banyak di Demak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, namanya ketemu kan boncengan Pak motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kabur ini Di rumah nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Mas? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro ke sana ke sini jalan kaki nyari Sudah ketemu aku nih, Bro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai udah gak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu saya gak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa gak kamu ceraikan ya gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh. Dulu kan kontrak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja hijau, meja biliar. Gitu ya. Ya, Mas, mau malah tambah kender kabeh. Boleh saya tak beres kowe ya.
Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Habis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV dari sini kan CCTV-nya. CCTV-nya bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Next. Jaga ke urutan. Untuk korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendiri. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Nanti kita hotel. Punane ya. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di syuting di Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama keponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Keponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil keponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu, anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting tulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah siap dari rumah. Emang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu sudah berapa kali Pak? Saya karena sakit hati terus saya lukai. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu?
Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu udah tidur di CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Ngomong apa urusan saya. Santai, santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Pak, nggak ketemu benar nggak ketemu. Oh, nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada masuk mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu. Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu Sama saya nggak punya. nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering berikap di situ ya. Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu dok. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Kalau dia tinggal di Ambarawa. Kayak blojo ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau Dia punya anak Pak. oh, Dia ikut banyak di rumah. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, namanya kedua kan boncengan Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Sorry, Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu ya. Bodoh. Kamu kemana kamu? Kabur ini katanya Di rumahmu nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih Bluro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengutamakan keselamatan pribadi. Setelah cerai itu nggak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan kayak gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh, Dulu kan mau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Gitu ya. Ya Mas, gua mau tambah kendor kabeh. Boleh saya tak beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang,
Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV dari sini kan CCTV-nya. CCTV bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Murah. Kamu lihat dulu nih. Dapat kita bertanya. Untuk korban ini ya, rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Enggak kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi siapa hotel? Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di Sudeng Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja, ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. ya. Jujur aja Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah-malah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu sudah Saya dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu sudah berapa kali Pak? Saya karena sakit hati terus saya lukai. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk tuak satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu itu kamu udah tidur di CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung miso. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu benar. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering bercak ke situ ya? Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu dok. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Sering Nggak pernah. Oh dia tinggal di antara Pak. Ini nafkahin dia berapa? Saya belanja dah. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anaknya mana? Anak tirinya toh. Dia ikut banyak di rumah. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, namanya ketua kan boncengan Pak Motor.
jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya biasa. Saudara. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Di rumah pun nggak ada orang. Pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. Pegangnya apa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Masalah ketemu aku nih, Bro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja, saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai udah nggak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa gak kamu ceraikan ya gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh. Enak Dulu loh. kan kalau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja hijau, meja biliar. Itu ya. Ya Pak, gua mau tambah kendir kabeh. Dulu saya tak beres suwe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya. CCTV dari sini kan CCTV-nya. CCTV-nya bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Murah. Kamu lihat juga nih. Next. Dapat kita bertanya. Untuk korban ini ya, pemain rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendiri. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi apa hotel? Punane ya. Kamu lagi nyari itu? Dari dia? Pulau pertama di syuting di Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia.
Nah. Waduh. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja, ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah kamu udah siap dari rumah. Emang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu sudah berapa kali Pak? Ya cuma saya karena sakit hati terus saya lukai. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu udah sudah di CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Apa urusan saya? Santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu benar ya Bang? Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya sudah sering berikap di situ ya? Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu dok. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Oh, dia tinggal di antara Pak. Enak kayak gitu beras. Kayak blonjo ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau? Dia pernah Pak. Oh. Dia ikut banyak di Demak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres. Bodoh. Kabur Di rumahmu nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. Pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih Bluro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengutamakan keselamatan pribadi. Setelah cerai itu tidak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu tidak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan ya gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh. Dulu kan kalau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Itu ya. Ya Mas, mau tambah kendor kabeh.
Boleh serak beres kowe yo. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan kalian? CCTV-nya. CCTV dari juga CCTV-nya. CCTV bisa menjelaskan. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Next. Jangan kita bertanya. Untuk korban ini ya, rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Enggak kendir lagi. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi siapa hotel? Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di syuting di Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah-malah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu sudah siap dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak apa-apa. Ngomong Pak. Itu sudah berapa kali Pak? Ya cuma saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu?
mabuk tuak satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu udah tidur dari CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung miso. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Ngomong apa urusan saya. Santai, santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Pak, nggak ketemu benar ketemu. Nanti kita dalamin benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu Sama saya nggak punya. nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya sudah sering berikap di situ ya. Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu dok. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Sering Nggak ya? pernah. Kalau dia tinggal di antara Pak. Ini nafkah ini berapa? Kayak brojo ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anaknya mana? Anak tirinya atau? Dia punya anak Pak. Oh, Dia ikut banyak di Demak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, namanya coba kan boncengan Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Sorry, Pak. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kamu kemana kamu? Kabur dewi aja. Di rumah kok nggak ada orang? Pulang baru nyampaikan tambal beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih, Bluro. Udah tahu di situ tinggal bilang aja, saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengutamakan keselamatan pribadi. Setelah cerai itu tidak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu tidak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa gak kamu ceraikan ya gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh. Enak Dulu loh. kan kontrak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Gitu ya? Ya, Pak. Kalian Gua mau tambah kender kabeh. Belum saya beres suwe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya.
Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV dari sini kan CCTV-nya. bisa menjelaskan Pak. Datang ya? Murah. Kamu lihat dulu nih. Next. Jaga ke depan. Untuk korban ini ya, rumah tangga ya? Iya. Itu rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi apa hotel? Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di syuting Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting tulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah kamu udah siap dari rumah. Emang kamu mau lukai itu korban? Ujian enggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu sudah berapa kali Pak? Ya cuma saya karena sakit hati terus saya lukai. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu lihat dulu di CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Apa urusan saya? Santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Pak, nggak ketemu benar. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada masuk mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering berikap di situ ya. Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu dok. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Dia tinggal di antara Pak. Enak kayak gitu beras. Kayak brojol ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau Dia punya Pak. oh,
dia ikut bannya di Demak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan Pak Motor. jalan kaki, Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari, karena kan dia kayak orang nggak beres. Bodoh. Kabur Di rumah nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. Pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Sudah ketemu aku nih, Bro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja, saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu Mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai udah gak ketemu lama. Setelah cerai itu sudah ketemu lama. Cerainya belum, Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan ya gitu? Cerai istri kan nggak bisa cerai. Enak Dulu loh. kan kalau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. meja biliar. Dia mau malah tambah kendir kabeh. Boleh saya tak beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan kalian? CCTV-nya CCTV dari juga CCTV-nya. CCTV-nya bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Jaga ke depan. Untuk korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendir lagi. Kamu yang pakai topi ini kamu?
Betul. Lagi coba deh. Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Kalau pertama di syuting di Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Waduh. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja, ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Keponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil keponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah siap dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak apa-apa. Ngomong Pak. Itu sudah berapa kali, Pak? Saya karena sakit hati terus saya lukai. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu udah sebelum dari CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Apa urusan saya? Santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Pak, nggak ketemu benar. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering berkap di situ ya? Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu dok. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Dia tinggal di antara Pak. Ini nafkahnya dia berapa? Kayak brojol ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau Dia punya anak Pak. Dia ikut banyak di Kema. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, namanya coba kan boncengan Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lagi karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Di rumah pun nggak ada orang. Pulang baru nyampaikan tambal beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih Bluro. Udah tahu di situ tinggal bilang aja saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu. Mabuk kok. Mengutamakan keselamatan pribadi. Setelah cerai itu nggak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa gak kamu ceraikan ya gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh. Dulu kan kontrak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa
buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja hijau, meja biliar. Gitu ya. Ya, Pak. Gua mau tambah kendir kabeh. Boleh cetak beres suwe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya. CCTV dari sini kan CCTV-nya. CCTV bisa menjelaskan, Pak. Kelihatan ya? Murah. Kamu lihat dulu nih. Next. Bapak udah bertanya. Untuk korban ini ya, rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu, Pak. Majikannya. Udah kendiri. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi siapa hotel? Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di syuting di Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Terus? Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja, ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu, ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah-malah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua.
Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah Saya dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak. Gak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu sudah berapa kali Pak? Ya cuma saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu udah tidur dari CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung miso. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Itu ngomong apa urusan saya. Santai, santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering berikap ke situ ya. Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Kalau dia tinggal di antara Pak. Ini nafkah ini udah. Saya belajar ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anak ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau Dia punya anak Pak. Dia ikut banyak di rumah. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya. Biasa. Sorry, sorry. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kamu kemana kamu? Kabur ini Di rumahmu nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambal beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegangnya apa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih, Bro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja, saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengutamakan keselamatan pribadi. Setelah cerai itu udah nggak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa gak kamu ceraikan ya gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh. Enak Dulu loh. kan kontrak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Itu ya. Ya, Pak. Kalian Gua mau tambah kendor kabeh. Boleh saya tak beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya.
Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya Video dari ini kan CCTV-nya. CCTV bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Next. Jaga gitu pertanyaan. Untuk korban ini ya, pemain rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Nah kita hotel. Punane. Kamu lagi nyari itu? Dari dia? Pulau pertama di syuting Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting tulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah siap dari rumah. Emang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu sudah berapa kali Pak? Saya karena sakit hati terus saya lukai. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu lihat dulu di CCTV, langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Apa urusan saya? Santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu benar nggak? Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada masuk mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya sudah sering berikap di situ ya? Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu dok. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Dia tinggal di Ambarawa. Enak kayak gitu lah. Kayak blojo ya.
Ya namanya kalau kerja ya asal kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau Dia Pak. oh, Dia ikut banyak di Mas. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan, Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Podo. Kabur Di rumah nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah boyo itu udah dipegang sama bapaknya. pegang siapa? Mobilnya di Mas. Apa? Mobilnya di Mas. Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Mas? Ya namanya sakit hati itu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Sudah ketemu aku nih, Bluro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai udah gak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu saya gak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan kayak gitu? Cerai istri kan nggak bisa cerai. Oh. Dulu kan kalau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Dia mau malah tambah kender kabeh. Boleh saya tak beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya. CCTV dari sini kan CCTV-nya. CCTV bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Jaga ke depan. Untuk korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya.
di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Enggak kendiri. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul. Lagi siapa hotel? Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Kalau pertama di syuting di Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Ah. Waduh. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Keponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil keponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah siap dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Sebenarnya itu sudah berapa kali Pak? Ya cuma saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu udah tidur dari CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Ngomong apa urusan saya. Santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Pak, nggak ketemu benar nggak ketemu. Nanti kita dalamin benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering cekcok di situ ya. Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu dok. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Sering Nggak ya? pernah. Dia tinggal di Ambarawa. Ini nafkahin dia berapa? Kayak brojo ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau? Dia punya anak Pak. Oh, Dia ikut banyak di rumah. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, namanya kedua kan boncengan Pak motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur DWB ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Di rumah kok nggak ada orang. Pulang baru nyampaikan tambal beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Masalah ketemu aku nih Bluro. Udah tahu di situ tinggal bilang aja, saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengutamakan keselamatan pribadi. Setelah cerai itu tidak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu saya ketemu lama.
Cerainya belum, Pak. Kenapa gak kamu ceraikan ya gitu? Cerai istri kan nggak bisa cerai. Enak Dulu loh. kan kontrak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja hijau, meja biliar. Gitu ya. Ya Pak, gua mau tambah kendir kabeh. Boleh saya tak beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV dari sini kan CCTV-nya. sampai jelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Next. Tapi aku udah tahu. Untuk korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendiri. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Nah kita hotel. Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Kalau pertama di syuting Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Terus? Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang dulu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang itu, anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting tulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya
Itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah kamu udah Saya dari rumah. Emang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu sudah berapa kali Pak? Ya, cuma saya karena sakit hati terus saya lukai. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu itu kamu lihat dulu di CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung miso. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Apa urusan saya? Santai, santai. Tanya kebetulan nih. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Pak, nggak ketemu benar nggak Pak? Oh, nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu. Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya sudah sering cekcok ke situ ya? Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu dok. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Dia tinggal di Ampera Pak. Belum ya? Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau Dia punya anak Pak. oh, Dia ikut banyak di Pak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan Pak Motor? jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Sorry, Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kabur Di rumahmu nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambal beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Mas? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih, Bluro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengutamakan keselamatan pribadi. Setelah cerai itu udah gak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu udah gak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan ya gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh. Dulu kan kalau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja hijau, meja biliar. Gitu ya. Ya Mas, mau malah tambah kender kabeh. Boleh saya tak beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher.
Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambak Boyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambak Boyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan kalian? CCTV-nya CCTV dari sini kan CCTV-nya? CCTV-nya bisa menjelaskan Pak. Iya, betul. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Dapat ke urutan. Untuk korban ini ya, rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendiri. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi siapa hotel? Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Kalau pertama di syuting di Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah-malah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah siap dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Ujian enggak apa-apa. Ngomong Pak. Itu sudah berapa kali Pak? Saya karena sakit hati terus saya lukai. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu udah tidur di CCTV, langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Pak, nggak ketemu benar katanya. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering cekcok di situ ya? Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu dok. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Menganiaya di situ ya? Sering Nggak ya? pernah.
Dia tinggal di Ambarawa. Kayak brojo ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anaknya mana? Anak tirinya atau Dia sampah. oh, Dia ikut banyak di Demak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, namanya teko kan boncengan, Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Di rumah pun nggak ada orang. Pulang baru nyampe kan tambal beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Sudah ketemu aku nih, Bro. udah tahu di situ tinggal bilang aja, saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu. Mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu tidak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu saya ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan ya gitu? Cerai istri kan nggak bisa cerai. Oh. Enak Dulu loh. kan kontrak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Ya Pak, mau malah tambah kender kabeh. Boleh saya tak beres suwe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? TV-nya. Video dari juga TV-nya. Sama jelaskan Pak. Datang ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Next. Dapat urutan
korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Nah kita pakai. Punane. Kamu lagi nyari itu? Dari dia? Pulau pertama di syuting Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Waduh. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Bawa pisau Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. bawa pisau Terus pisaunya. jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah siap Dari rumah. Emang kamu mau lukai itu korban? Hujan enggak Nggak apa-apa. Ngomong merah kok. Pak, itu sudah berapa kali Pak? Ya, cuma saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu itu kamu lihat dulu dari CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Apa urusan saya? Santai. Bersangkutan nih. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu benar nggak ketemu. Oh, nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Harus nikah siri. Nikah siri kamu. Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu Sama saya nggak punya. nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering berita ke situ ya. Kalau cecoknya rumah tangga ya masalah ekonomi. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Sering Nggak ya? pernah. Kalau dia tinggal di antara Pak. Enak kayak beda berat. Kayak blojo ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anaknya mana? Anak tirinya atau? Dia pernah asam Pak. Oh, Dia ikut banyak di rumah. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan Pak motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kamu kemana kamu? Kabur ini Di rumahmu nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro ke sana ke sini jalan kaki nyari Sudah ketemu aku nih, Bro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan
gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai udah gak ketemu lama. Setelah cerai itu saya gak ketemu lama. Cerainya belum, Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan ya gitu? Cerai istri kan nggak bisa cerai. Oh. Enak Dulu loh. kan kontrak nikah resmi, dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja hijau, meja biliar. Gitu ya. Ya, Pak. Kalian Gua mau tambah kendir kabeh. Belum saya beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Habis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan kalian? CCTV-nya CCTV dari sini kan CCTV-nya. CCTV-nya bisa sampai jelaskan, Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Next. Dapat dulu kan. Untuk korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu, Pak. Majikannya. Udah kendiri. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi apa hotel? Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di syuting di Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Nah. Waduh. Kamu dimaksud Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuannya mau pamit kerja. Ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, keponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil keponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Terus
Jujur aja Iya, apa? apa urusannya sama saya bilang itu anak tiri ya, saya sudah sadar kan anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting tulang kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah Saya dari rumah. Emang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak Nggak apa-apa. ngomong merah Pak. Itu udah berapa kali Pak? ya cuma saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk tuak satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu udah tidur di situ langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Ngomong apa urusan saya. Santai, santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Pak, nggak ketemu benar nggak Pak? Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada masuk mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu. Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering berikap di situ ya? Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu dok. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Kalau dia tinggal di Ambarawa. Enak kayak gitu beras. Kayak blojo ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau? Dia punya anak Pak. Oh, Dia ikut banyak di Demak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, namanya ketemu kan boncengan Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Saudara. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kabur Di rumah nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya Mas? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku di Bluro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan ya gitu? Cerai istri kan nggak bisa cerai. Oh. Dulu kan mau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Itu ya. Ya Mas, mau malah tambah kendor kabeh. Boleh saya tak beres suwe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT,
yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV boleh tunjukkan CCTV-nya. CCTV bisa menjelaskan, Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Dapat kita bertanya. Untuk korban ini ya, rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu, Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Nah, kita pakai. Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Kalau pertama di syuting di Indonesia, Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Terus? Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja, ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu, keponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil keponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah-malah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu sudah Saya dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Hujan enggak apa-apa. ngomong merah Pak. Itu sudah berapa kali, Pak? Ya cuma saya karena sakit hati terus saya lukai. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu udah tidur dari CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Santai. Bersangkutan nih. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu ketemu. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu. Nyana atau Anaknya?
Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan mas. Katanya juga sudah sering cekcok ke situ ya? Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu dok. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Sering Nggak ya? pernah. Kalau dia tinggal di Ambarawa. Ini nafkahin dia berapa? Kayak blojo dah. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya? Mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau Dia pernah pak. oh, Dia ikut banyak di Demak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan, Pak Motor. jalan kaki pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kabur Di rumah pun nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegangnya apa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih, Bro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja, saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu udah nggak ketemu lama. Apa, Pak? Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum pak. Kenapa gak kamu ceraikan ya gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh. Enak Dulu loh. kan kalau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja hijau, meja biliar. Ya Pak, mau malah tambah kendir kabeh. Boleh saya tak beres suwe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya. CCTV dari sini kan CCTV-nya. CCTV-nya menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu
lihat juga nih. Dapat urutan Untuk korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi coba deh. Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di syuting Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Bes. Kamu di Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Bawa pisau Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya? Saya bilang gitu. bawa pisau Jujur aja Iya, apa? apa urusannya sama saya? Bilang gitu, anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya itu besok yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah Saya dari rumah. Emang kamu mau lukai itu korban? Hujan enggak Gak apa-apa. ngomong merah Pak. Itu sudah berapa kali Pak? Ya, cuma saya karena sakit hati terus saya luka. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu lihat dulu di CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Apa urusan saya? Santai. Bener-bener nih. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu benar nggak Bang? Oh, nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Harus dikasih. Nikah siri kamu. Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering berita ke situ ya? Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Sering Nggak ya? pernah. Kalau dia tinggal di antara Pak. Enak kayak gitu udah. Kayak belanja ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau? Dia punya anak Pak. Oh, Dia ikut banyak di rumah. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke bawah boncengan Pak motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari, karena kan dia kayak orang nggak beres. Bodoh. Kamu kemana kamu? Kabur ini Di rumahmu nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegangnya apa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih, Bro.
udah tahu di situ tinggal bilang aja, saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan, demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum, Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan ya gitu? Cerai istri kan nggak bisa cerai. Enak Dulu loh. kan kontrak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja hijau, meja biliar. Itu ya. Ya, Pak. Kalian Gua mau tambah kendir kabeh. Boleh saya beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan kalian? CCTV-nya CCTV dari sini kan CCTV-nya. CCTV-nya bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Next. Dapat ke urutan Untuk korban ini ya, pemandu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. udah kendiri. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi siapa hotel? Punane. Kamu lagi nyari itu? Ini dia? Pulau pertama di syuting di Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Waduh. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Keponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil keponakannya.
Bawa pisau, kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Bawa pisau, terus pisaunya jujur aja Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah Saya dari rumah. Emang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak Apa-apa. Ngomong Pak. Itu sudah berapa kali, Pak? Ya cuma saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu udah sebelum dari CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Apa urusan saya? Santai, santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu benar nggak ketemu. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya sudah sering berita ke situ ya. Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu dok. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Sering Nggak ya? pernah. Dia tinggal di antara Pak. Ini nafkah ini berapa? Kayak brojol ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau? Dia punya anak Pak. Oh, Dia ikut banyak di Pak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, namanya coba kan boncengan Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur DWB ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kamu kemana kamu? Di rumah kok nggak ada orang. Pulang baru nyampaikan tambal beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih, Bluro. Udah tahu di situ tinggal bilang aja, saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengutamakan keselamatan pribadi. Setelah cerai itu nggak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan ya gitu? Cerai istri kan nggak bisa cerai. Oh. Enak Dulu loh. kan kontak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Gitu ya. Ya, Pak. Kalian Mau malah tambah kender kabeh. Belum cerak beres suwe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya.
Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV dari sini kan CCTV-nya. CCTV bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Next. Dapat kejurutan. Untuk korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Nah kita pakai. Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di syuting Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Waduh. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja, ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah Saya dari rumah. Emang kamu mau lukai itu korban? Hujan enggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu udah berapa kali Pak? Ya, saya karena sakit hati terus saya lukai. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu lihat dulu di CCTV, langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Santai. Bener-bener nih,
Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu benar nggak Bang? Oh, nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Harus nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering berikap di situ ya? Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Sering Nggak ya? pernah. Oh, dia tinggal di antara Pak. Ini nafkahin dia beras. Kayak blojo ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau Dia punya anak Pak. oh, Dia ikut banyak di Demak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, namanya ketemu kan boncengan Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres. Bodoh. Kabur ini Di rumah pun nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegangnya apa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Mas? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Sudah ketemu aku nih, Bro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja, saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Apa, Pak? Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa gak kamu ceraikan ya gitu? Cerai istri kan nggak bisa cerai. Oh. Enak Dulu loh. kan kalau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja hijau, meja biliar. Itu ya. Ya, Mas, gua mau tambah kender kabeh. Boleh saya tak beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Habis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian?
CCTV-nya dari sini kan CCTV-nya. CCTV-nya bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Jaga ke urutan. Untuk korban ini ya, rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendiri. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi apa hotel? Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di syuting di Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Bes. Waduh. Kamu Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja, ditelepon sama keponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, keponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil keponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting tulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah siap dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu sudah berapa kali Pak? Ya cuma saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu udah tidur di CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Ngomong apa urusan saya. Santai-santai. Yang bersangkutan nih. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Pak, nggak ketemu benar nggak ketemu. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu. Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Karena sudah sering berikap di situ ya. Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu dok. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Sering Nggak ya? pernah. Kalau dia tinggal di antara Pak. Enak kayak dia beras. Kayak blojo ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau Dia punya anak Pak. oh, Dia ikut banyak di Pak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan Pak motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kamu kemana kamu dia? Kabur dia Di rumah nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah di
pegang sama bapaknya. Pegang siapa? Apa? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Mas? Ya namanya sakit hati ibu, dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini, jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih Bluro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja, saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan, demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu udah gak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu saya gak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa gak kamu ceraikan ya gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh, enak Dulu loh. kan kontrak nikah resmi, dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja hijau, meja biliar. Ya Mas, mau malah tambah kendir kabeh. Boleh saya tak beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV dari sini kan CCTV-nya. sama jelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat juga nih. Next. Dapat urutan Untuk korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Nah kita pakai. Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di Jepang Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Terus? Waduh. Kamu Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja,
ditelepon sama ponakannya, dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya, saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah Saya dari rumah. Emang kamu mau lukai itu korban? Hujan enggak Gak apa-apa. Ngomong merah itu udah berapa kali Pak? Ya cuma saya karena sakit hati terus saya luka. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu udah sudah di CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Apa urusan saya? Santai. Bersangkutan nih. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu benar nggak ketemu. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Harus nikah siri. Nikah siri kamu. Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu Sama saya nggak punya. nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering berikap ke situ ya. Kalau cecoknya rumah tangga ya masalah ekonomi. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Kalau dia tinggal di antara Pak. Enak kayak beda beras. Kayak blojo ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau Dia menjelaskan Pak. Oh, Dia ikut banyak di Demak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan Pak motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Podo. Kabur Di rumahmu nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegangnya apa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Mas? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih, Bro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa gak kamu ceraikan ya gitu? Cerai ke sini kan nggak bisa cerai. Oh. Dulu kan kontrak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja hijau, meja biliar. Gitu ya. Ya, Mas, mau malah tambah kender kabeh. Belum saya tak beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri.
Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Habis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV dari sini kan CCTV-nya. CCTV-nya bisa sampai jelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Jaga kejurutan. Untuk korban ini ya, rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendiri. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Nanti kita hotel. Punane ya. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di syuting di Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja, ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, keponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil keponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting tulang, kok malah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah saya dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu sudah berapa kali Pak? Cuma saya karena sakit hati terus saya lukai. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu
tindakan mungkin kamu lihat dulu dari CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Ngomong apa urusan saya. Santai, santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Pak, nggak ketemu benar nggak ketemu. Oh, nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada masuk mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu. Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu Sama saya nggak punya. nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya sudah sering berikap di situ ya. Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu dok. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Dia tinggal di antara Pak. Kayak blojo ya. Ya namanya kalau kerja ya asal kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau Dia punya anak Pak. oh, Dia ikut banyak di Demak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, namanya ketua kan boncengan Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Sorry, Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur DWB ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kamu kemana kamu? Kabur ini katanya Di rumahmu nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Mas? Ya namanya sakit ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Masa udah ketemu aku di Bluro? Mas tahu di situ tinggal bilang aja saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan kayak gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh, Dulu kan kontrak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Gitu ya. Ya Mas, mau malah tambah kender kabeh. Belum saya tak beres suwe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban,
Ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya. CCTV dari sini kan CCTV-nya. CCTV bisa menjelaskan. Kelihatan ya? Murah. Kamu lihat dulu nih. Dapat kita bertanya. Untuk korban ini ya, rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu, Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi siapa hotel? Punane. Kamu lagi nyari itu? Dari dia? Pulau pertama di Sudeng Bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja, ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Keponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil keponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah-malah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu sudah Saya sudah dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Pujuan enggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu sudah berapa kali, Pak? Cuma saya karena sakit hati terus saya lukai. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk tuak satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu udah tidur dari CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung miso. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan, Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering cekcok ke situ ya? Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu dok. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Sering Nggak ya? pernah. Kalau dia tinggal di antara Pak. Enak kayak beda lah. Kayak blojo dah. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anaknya mana? Anak tirinya atau? Dia punya anak Pak. Oh, Dia ikut banyak di Pak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Sorry, Lalu kok nggak diajak
tuh kabur sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Di rumah pun nggak ada orang. Pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. Pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Mas? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Masalah ketemu aku nih, Bro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja, saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu. Mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa gak kamu ceraikan ya gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh. Enak Dulu loh. kan kontrak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Dia mau tambah kendir kabeh. Boleh saya tak beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Habis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya. CCTV dari sini kan CCTV-nya. CCTV-nya bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Jaga ke urutan. Untuk korban ini ya, rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendiri. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi apa hotel? Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di syuting di Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Ah.
Waduh. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, keponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil keponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Terus Apa urusannya sama saya, bilang gitu, anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting tulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah Saya dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu udah berapa kali Pak? Saya karena sakit hati terus saya lukai. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu udah tidur dari CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Ngomong apa urusan saya. Santai. Yang bersangkutan nih. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Pak, nggak ketemu benar ketemu. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu. Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering dekat ke situ ya. Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu dok. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Kalau dia tinggal di antara Pak. Enak kayak gitu beras. Kayak blojo ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau? Dia punya anak Pak. Oh, Dia ikut banyak di Demak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan Pak motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kamu kemana kamu dia? Kabur ini Di rumah nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Mas? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku di Bluro. Udah tahu di situ tinggal bilang aja saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengutamakan keselamatan pribadi. Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan ya gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh, Dulu kan mau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. meja biliar.
Itu ya. Ya, Pak. Mau malah tambah kendir kabeh. Boleh saya tak beres kowe yo. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya. CCTV dari sini kan CCTV-nya. CCTV bisa menjelaskan. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Next. Dapat kita bertanya. Untuk korban ini ya, rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu, Pak. Majikannya. Udah kendiri. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Nah, kita pakai. Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di syuting di Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja, ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah-malah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah siap dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak
nggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu udah berapa kali Pak? Ya cuma saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu itu kan kamu udah sendiri dari CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung miso. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Santai, santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu. Oh, nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering berita ke situ ya. Kalau cecoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu dok. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Sering Nggak ya? pernah. Kalau dia tinggal di Ampera Pak. Ini nangkai dia udah. Kayak blojo dah. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau? Dia punya anak Pak. Oh, Dia ikut banyak di rumah. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan Pak motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya. Biasa. Sorry, Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kamu kemana kamu dia? Kabur ini Di rumah nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro ke sana ke sini jalan kaki nyari Masalah ketemu aku nih, Bro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu udah nggak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa gak kamu ceraikan ya gitu? Cerai terus ini kan nggak bisa cerai. Oh. Enak Dulu loh. kan kontrak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Itu ya. Dia Jangan kalian mau malah tambah kendir kabeh. Dulu saya tak beres suwe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut,
sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV dari sini kan CCTV-nya. CCTV bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat juga nih. Next. Dapat kita bertanya. Untuk korban ini ya, rumah tangga ya? Iya. Itu rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Nah kita hotel. Punane ya. Kamu lagi nyari itu? Dari dia? Pulau pertama di Jepang Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting tulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah kamu udah siap dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu sudah berapa kali Pak? Saya karena sakit hati terus saya lukai. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu itu kamu lihat dulu di CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Ngomong gitu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Apa urusan saya? Santai. Bener-bener nih. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu benar. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering berikap di situ ya? Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Dia tinggal di antara Pak. Enak kayak gitu lah. Kayak blojo ya.
Ya namanya kalau kerja ya asal kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau Dia Pak. oh, Dia ikut bannya di Demak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke bawah boncengan, Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, diajak. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kabur Di rumah nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah boyo itu udah dipegang sama bapaknya. pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Sudah ketemu aku nih, Bro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu udah gak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu udah gak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan ya gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh. Dulu kan mau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Ya Mas, mau malah tambah kender kabeh. Boleh saya tak beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Habis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan kalian? CCTV-nya. CCTV dari sini kan CCTV-nya. CCTV-nya bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Murah. Kamu lihat dulu nih. Jaga kejurutan. Korban ini ya, rumah tangga ya? Di rumah majikan itu Pak.
Udah kendiri. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di Sipin Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Ah. Waduh. Kamu dimaksud Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting tulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah kamu udah Saya dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu udah berapa kali Pak? Ya cuma saya karena sakit hati terus saya lukai. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu itu kan kamu udah tidur di CCTV, langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Santai, santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Pak, nggak ketemu benar katanya. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering berikap di situ ya. Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu dok. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Kalau dia tinggal di antara Pak. Enak kayak gitu beras. Kayak blojo ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau Yang mengasihkan Pak. Dia ikut banyak di Pak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ketemu kan boncengan Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kamu kemana kamu? Kabur ini Di rumahmu nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Mas? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih Bluro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Caranya belum Pak.
Kenapa nggak kamu ceraikan ya gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh, enak Dulu loh. kan mau tak nikah resmi, dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja hijau, meja biliar. Dia mau malah tambah kendir kabeh ya. Boleh saya tak beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV bisa ditunjukkan CCTV-nya. CCTV bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Dapat kita bertanya. Untuk korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi siapa hotel? Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di syuting di Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Terus? Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja, ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Keponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil keponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Urusannya sama saya, bilang gitu, anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah-malah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya
Itu besok yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah Saya dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak Apa-apa. Ngomong merah itu udah berapa kali Pak? Ya, cuma saya karena sakit hati terus saya lukai. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu udah sudah dari CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung miso. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Nikah siri. Nikah siri kamu. Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering bercak ke situ ya? Kalau cecoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu dok. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Oh, dia tinggal di Ampera Pak. Enak kayak beda belas. Kayak blojo dah. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anaknya mana? Anak tirinya tuh. Oh. Dia ikut banyak di Pak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan Pak motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kamu kemana kamu? Di rumah nggak ada orang. Pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. Pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih, Bro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja, saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu sudah nggak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu sudah nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa gak kamu ceraikan ya gitu? Cerai terus ini kan nggak bisa cerai. Oh. Enak Dulu loh. kan kalau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Gitu ya. Ya Mas, kalian mau tambah kendir kabeh. Boleh saya tak beres suwe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher.
Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambak Boyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambak Boyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV dari sini kan CCTV-nya. sampai jelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat juga nih. Next. Dapat kita bertanya. Untuk korban ini ya, pemain rumah tangga ya? Iya. Itu rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi apa dari? Punane. Kamu lagi nyari itu? Dari dia? Kalau pertama di syuting Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting tulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah kamu udah siap dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak Gak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu sudah berapa kali Pak? Saya karena sakit hati terus saya lukai. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu itu kamu lihat dulu di CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Santai. Bener-bener nih. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu benar nggak tahu. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada masuk mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu? Karena Dia punya anak 3. kamu? Sama kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya sudah sering berikap di situ ya? Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah.
Dia tinggal di Ambarawa. Belajar ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau Dia mengasih Pak. oh, Dia ikut bannya di Demak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan, Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lagi karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kabur Di rumah nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit itu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih, Bluro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan ya gitu? Cerai istri kan nggak bisa cerai. Oh. Dulu kan mau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Dia mau malah tambah kender kabeh. Dulu saya tak beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Habis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan kalian? CCTV-nya CCTV dari sini kan CCTV-nya. CCTV-nya bisa sampai jelaskan Pak. Kelihatan ya? Murah. Kamu lihat dulu nih. Dapat kita bertanya.
korban ini ya, pemain rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi coba deh. Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di syuting Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Ah. Waduh. Kamu dimaksud tusuk-tusuk ini? Pertama saya datang di mertua. Nah, terus ketemu sama itu keponakan. Dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu. Saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang. Terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, keponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil keponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja Iya, apa? apa urusannya sama saya, bilang gitu, anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting tulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah Saya dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Saya itu sudah berapa kali Pak? Ya cuma saya karena sakit hati terus saya lukai. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu udah tidur di CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Apa urusan saya? Santai, santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Pak, nggak ketemu benar nggak ketemu. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada masuk mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering berikap di situ ya. Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu dok. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Sering Nggak ya? pernah. Kalau dia tinggal di antara Pak. Enak kayak gitu beras. Kayak belanja ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau? Dia pernah ancam Pak. Oh, Dia ikut banyak di rumah. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ketemu kan boncengan Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur DWB ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kamu kemana kamu? Kabur Di rumahmu nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambal beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku di Bluro. Udah tahu di situ tinggal bilang aja saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan
gayamu mabuk kok. Mengutamakan keselamatan pribadi. Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum, Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan ya gitu? Cerai istri kan nggak bisa cerai. Oh, Dulu kan kontrak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja hijau, meja biliar. Ya Pak, gua mau tambah kendor kabeh. Belum saya tak beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV dari sini kan CCTV-nya. CCTV bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Dapat ke jemputan. Untuk korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi siapa hotel? Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di Sudeng Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Terus? Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja, ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu, keponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil keponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. ya. Terus
Jujur aja, Ya, apa? apa urusannya sama saya bilang itu anak tiri ya, saya sudah sadar kan anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting tulang kok malah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah Saya sudah dari rumah. Emang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak Gak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu udah berapa kali Pak? Ya, cuma saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu udah sudah dari CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Apa urusan saya? Santai. Yang bersangkutan nih. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu. Oh, nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Nikah siri. Nikah siri kamu. Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering berita ke situ ya? Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu dok. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Sering Nggak ya? pernah. Kalau dia tinggal di Ambarawa. Ini nafkahin dia udah. Saya belajar ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya toh. Dia pernah Pak. Oh, Dia ikut banyak di Kema. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, namanya ketemu kan boncengan Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Sorry. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kamu kemana kamu? Di rumahmu nggak ada orang. Pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegangnya apa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Masalah ketemu aku nih, Bro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja, saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu. Mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa gak kamu ceraikan ya gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh. Enak Dulu loh. kan kalau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja hijau, meja biliar. Itu ya. Ya, Pak. Kalian Gua mau tambah kendor kabeh. Boleh saya tak beres suwe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT,
yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV dari sini kan CCTV-nya. CCTV bisa menjelaskan. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Next. Tapi aku udah tahu. Untuk korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Di rumah majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Nah kita pakai. Punane. Kamu lagi nyari itu? Dari dia? Pulau pertama di syuting Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting tulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah kamu udah siap dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Ujian enggak Nggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu sudah berapa kali Pak? Ya, terus saya karena sakit hati terus saya lukai. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu lihat dulu di CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Ngomong gitu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Apa urusan saya? Santai. Betul nih. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu benar nggak Bang? Oh, nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada masuk mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu. Anaknya?
Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan mas. Karena sudah sering cekcok di situ ya. Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu dok. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Sering Nggak ya? pernah. Dia tinggal di Ambarawa. Kayak blonjo ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya? Mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau Dia menjelaskan pak. oh, Dia ikut banyak di mana? Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan, Pak Motor. jalan kaki pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Sorry, Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kabur Ini katanya Di rumahmu nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah boyo itu udah dipegang sama bapaknya. pegang siapa? mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Mas? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih, Bro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu sudah nggak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu sudah nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan ya gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh. Dulu kan kalau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja hijau, meja biliar. Ya Mas, mau malah tambah kendir kabeh. Boleh saya tak beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya. CCTV jadi juga CCTV-nya. CCTV-nya bisa menjelaskan Pak. Kamu
lihat dulu nih. Jaga kita bertanya. Untuk korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi coba deh. Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Kalau pertama di syuting di Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Waduh. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah-malah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah siap dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak apa-apa. Ngomong Pak. Itu sudah berapa kali Pak? Saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk tuak satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu udah tidur di CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Pak, nggak ketemu benar. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering cekcok di situ ya? Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu dok. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Sering Nggak ya? pernah. Dia tinggal di antara Pak. Saya belajar ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau? Dia punya anak Pak. Oh, Dia ikut banyak di rumah. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, namanya coba kan boncengan Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Di rumah pun nggak ada orang. Pulang baru nyampe kan tambal beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih, Bro.
udah Mas. tahu di situ tinggal bilang aja, saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan, demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu tidak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu tidak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa gak kamu ceraikan ya gitu? Cerai istri kan nggak bisa cerai. Oh, Dulu kan kontrak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja hijau, meja biliar. Itu ya. Jangan kalian Mau malah tambah kendor kabeh. Boleh cerak beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV dari sini kan CCTV-nya. CCTV bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat juga nih. Next. Dapat urutan Untuk korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Nah kita pakai. Punane. Kamu lagi nyari itu? Dari dia? Pulau pertama di syuting Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Bes. Waduh. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau usah ngamuk-ngamuk, saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama ponakannya, dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya.
bawa pisau Kamu datang. langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Bawa pisau terus pisaunya. Jujur aja Iya, apa? apa urusannya sama saya bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah siap Saya dari rumah. Emang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak Gak apa-apa. Ngomong merah kok. Pak, itu udah berapa kali, Pak? Ya, cuma saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu udah sudah di CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oke. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Itu ngomong apa urusan saya. Santai, santai. Bener-bener nih. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu benar nggak ketemu. Oh, nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Harus dikasiri. Nikah siri kamu. Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu Sama saya nggak punya. nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering berikap ke situ ya. Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Kalau dia tinggal di antara Pak. Enak kayak gitu udah. Kayak blojo ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anaknya mana? Anak tirinya atau Dia menjelaskan Pak. oh, Dia ikut banyak di rumah. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kamu kemana kamu? Kabur ini Di rumahmu nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegangnya apa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih, Bro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan ya gitu? Cerai istri kan nggak bisa cerai. Oh. Enak Dulu loh. kan kontrak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja hijau, meja biliar. Gitu ya. Ya, Mas, kalian mau malah tambah kender kabeh. Boleh saya tak beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya.
Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV dari sini kan CCTV-nya? CCTV-nya bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Dapat kita bertanya. Untuk korban ini ya, rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Nanti kita hotel. Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di Subeng Bahasa Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah-malah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu sudah siap dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Sebenarnya itu sudah berapa kali Pak? Saya karena sakit hati terus saya lukai. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu udah tidur di CCTV, langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Santai.
Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Pak, nggak ketemu, benar nggak Pak? Oh, nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering cekcok di situ ya? Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu dok. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Sering Nggak ya? pernah. Dia tinggal di Ambarawa. Ini nafkah ini udah. Kayak brojo ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anaknya mana? Anak tirinya atau Dia punya anak Pak. oh, Dia ikut banyak di Kema. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, namanya tebak kan boncengan Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kamu kemana kamu? Kabur ini Di rumah pun nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambal beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya Mas? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Masalah ketemu aku nih, Bluro. Udah tahu di situ tinggal bilang aja, saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu sudah ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu sudah ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa gak kamu ceraikan ya gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh, enak Dulu loh. kan mau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Itu ya. Ya, Pak. Kalian Mau malah tambah kender kabeh. Belum cerak beres suwe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian?
CCTV-nya juga CCTV-nya. CCTV bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Dapat jemputan. Korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Nah kita pakai. Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di syuting Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Waduh. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja, ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah siap ya dari rumah. Emang kamu mau lukai itu korban? Hujan enggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu sudah berapa kali Pak? Ya cuma saya karena sakit hati terus saya lukai. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu udah sudah di CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Santai. Bener-bener nih. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu benar nggak ketemu. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Harus nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering berita di situ ya? Kalau cecoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Oh, dia tinggal di antara Pak. Enak kayak beda beras. Kayak blojo ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anaknya mana? Anak tirinya atau Dia punya anak Pak. oh, Dia ikut banyak di Pak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan Pak motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kabur ini Di rumahmu nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah di
pegang sama bapaknya. Pegang siapa? Apa? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Mas? Ya namanya sakit ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini, jalan kaki nyari Sudah ketemu aku nih, Bro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja, saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan ya gitu? Cerai istri kan nggak bisa cerai. Oh. Enak Dulu dong. kan kalau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja hijau, meja biliar. Gitu ya. Ya, Pak. Kalian Mau malah tambah kendir kabeh. Boleh saya tak beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Habis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan kalian? CCTV-nya CCTV dari sini kan CCTV-nya. CCTV-nya bisa sampai jelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat juga nih. Next. Dapat kita bertanya. Untuk korban ini ya, rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi kita hotel. Punane. Kamu lagi nyari itu? Ini dia? Pulau pertama di syuting di Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Ah. Waduh. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja,
ditelepon sama ponakannya, dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja Iya, apa? apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya, saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting tulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah Saya dari rumah. Emang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak Nggak apa-apa. ngomong merah Pak. Itu udah berapa kali Pak? Ya, cuma saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu udah sebelum dari CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Ngomong apa urusan saya. Ya udah, Santai, tanya santai. nih bersangkutan nih. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Pak, nggak ketemu benar nggak ketemu. Oh, nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu. Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu Sama saya nggak punya. nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya sudah sering berikap di situ ya. Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Kalau dia tinggal di antara Pak. Enak kayak dia beras. Kayak blojo ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau Dia mengasihkan Pak. oh, Dia ikut banyak di Demak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ketemu kan boncengan Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Sorry, Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Podo. Kamu kemana kamu? Kabur dia Di rumah nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih Bluro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja, saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengutamakan keselamatan pribadi. Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan kayak gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh. Dulu kan mau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Gitu ya. Ya Mas, mau malah tambah kender kabeh. Belum saya tak beres suwe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri.
Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV bisa ditunjukkan CCTV-nya. CCTV bisa menjelaskan, Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Dapat kita bertanya. Untuk korban ini ya, rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu, Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Nah, kita pakai. Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di Subeng Bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja, ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Keponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil keponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah saya dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu sudah berapa kali, Pak? Ya, cuma saya karena sakit hati terus saya lukai. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk tuak 1 teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu
tindakanmu itu kamu udah sendiri dari CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung miso. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Santai, santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Harus dikasiri. Nikah siri kamu. Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sering cerita ke situ ya? Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Kalau dia tinggal di antara Pak. Saya belajar ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anaknya mana? Anak tirinya atau? Dia punya anak Pak. Oh, Dia ikut banyak di Pak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, namanya ketemu kan boncengan, Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Sorry, Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kamu kemana kamu? Kabur ini Di rumahmu nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegangnya apa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Mas? Ya namanya sakit ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Masalah ketemu aku nih, Bro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja, saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu udah nggak ketemu lama. Apa, Pak? Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa gak kamu ceraikan ya gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh. Enak Dulu loh. kan kalau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Gitu ya. Ya Pak, gua mau tambah kendor kabeh. Dulu saya tak beres suwe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban,
Ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV dari sini kan CCTV-nya. bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Kamu lihat juga nih. Jaga gitu pertama. Korban ini ya, pemandu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi apa dari? Punane. Kamu lagi nyari itu? Dari dia? Pulau pertama di syuting Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja, ditelepon sama keponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, keponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil keponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Ya, apa urusannya sama saya, bilang gitu, anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah kamu udah siap dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu sudah berapa kali Pak? Ya cuma saya karena sakit hati terus saya lukai. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu lihat dulu di CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Santai. Bener-bener nih. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu benar. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tidak ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya sudah sering cekcok di situ ya? Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu dok. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Dia tinggal di antara Pak. Enak kayak gitu beras. Kayak brojol ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau? Dia punya anak Pak. Oh, Dia ikut banyak di rumah. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Sorry, Lalu kok nggak diajak waktu kabur
sampai kok malah kabur dewi piye ceritanya? Dia nggak bisa lapor karena kan dia kayak orang nggak beres gitu ya. Bodoh. Kabur dewi katanya Di rumahmu nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. Pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Masa orang ketemu aku nih, Bluro? Mas tahu di situ tinggal bilang aja saya emang diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu udah nggak ketemu lama. Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan kayak gitu? Cerai istri kan nggak bisa cerai. Oh. Dulu kan mau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Ya Mas, mau malah tambah kendir kabeh. Boleh saya beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV bisa ditunjukkan CCTV-nya. CCTV sama jelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Dapat kita bertanong. Untuk korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Nanti kita hotel. Punane. Kamu lagi nyari itu? Dari dia? Pulau pertama di syuting bahasa Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Bes. Sorry. Waduh. Kamu di
Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja, ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting tulang, kok malah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah Saya dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Hujan enggak apa-apa. Ngomong merah kok. Sudah berapa kali, Pak? Ya cuma saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakan mungkin kamu udah tidur dari CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Ngomong apa urusan saya. Santai. Bener-bener nih. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Nikah siri. Nikah siri kamu. Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya sudah sering cerita ke situ ya? Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Kalau dia tinggal di Ampera Pak. Ini nafkahin dia udah. Kayak blojo ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya tuh. Dia punya anak Pak. Oh. Dia ikut banyak di Demak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan Pak motor. jalan kaki Pak. Jalan lagi berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kamu kemana kamu ini? Di rumah nggak ada orang. Pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. Pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih Bluro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa gak kamu ceraikan ya gitu? Cerai istri kan nggak bisa cerai. Oh. Dulu kan kalau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Gitu ya. Jangan kalian mau malah tambah kendir kabeh. Boleh saya tak beres suwe ya.
Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Habis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan kalian? CCTV-nya CCTV jadi juga CCTV-nya. CCTV bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Dapat dulu tanah. Untuk korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendiri. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Nah kita hotel. Punane. Kamu lagi nyari itu? Dari dia? Pulau pertama di syuting Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Bes. Waduh. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting tulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah Saya dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu udah berapa kali Pak? Saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu?
Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu udah tidur dari CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung miso. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Ngomong apa urusan saya. Santai, santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu, benar nggak ketemu? Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu. Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya sudah sering berikap ke situ ya? Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Kalau dia tinggal di antara Pak. Kayak blojo dah. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau Yang Pak. oh, Dia ikut banyak di Demak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, namanya ketua kan boncengan Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Sorry, Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kamu kemana kamu? Kabur dewi aja. Di rumahmu nggak ada orang. Pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih, Bluro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengutamakan keselamatan pribadi. Setelah cerai itu udah nggak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan ya gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh. Enak Dulu loh. kan mau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Gitu ya. Ya Mas, gua mau tambah kendir kabeh. Boleh saya tak beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang,
Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV jadi juga CCTV-nya. sama jelaskan Pak. Kelihatan ya? Murah. Kamu lihat juga nih. Next. Dapat urutan Untuk korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi kita hotel. Punane. Kamu lagi nyari itu? Dari dia? Pulau pertama di syuting Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Bes. Kamu di Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja, ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu, anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah Saya dari rumah. Emang kamu mau lukai itu korban? Hujan enggak Gak apa-apa. Ngomong merah Pak. Saya sudah berapa kali Pak? Ya cuma saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakan mungkin kamu lihat dulu dari CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Ngomong apa urusan saya. Santai. Bersangkutan nih. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu benar nggak ketemu. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Harus nikah siri. Nikah siri kamu. Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering berikap ke situ ya? Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Oh, dia tinggal di antara Pak. enak kayak beda beras. Kayak belanja ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau Dia mengasihkan Pak. oh, Dia ikut banyak di Pak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan Pak Motor.
jalan kaki, Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Sorry, Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari, karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kabur Di rumah nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. Pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Sudah ketemu aku nih, Bro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja, saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu udah nggak ketemu lama. Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum, Pak. Kenapa gak kamu ceraikan kayak gitu? Cerai istri kan nggak bisa cerai. Oh. Dulu kan kalau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja hijau, meja biliar. Itu ya. Ya Mas, mau malah tambah kendir kabeh. Boleh saya beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV bisa ditunjukkan CCTV-nya. CCTV sama jelaskan Pak. Kelihatan ya? Murah. Kamu lihat dulu nih. Dapat kita bertanya. Untuk korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendiri. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi kita hotel. Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Yes.
Waduh. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja, ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Keponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil keponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah Saya dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak apa-apa. Ngomong itu udah berapa kali, Pak? Ya cuma saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakan mungkin kamu udah sudah dari CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Ngomong apa urusan saya. Santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering bercak ke situ ya? Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Dia tinggal di antara Pak. Ini nafkahin dia udah. Kayak brojo dah. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau Dia punya anak Pak. oh, Dia ikut banyak di Kema. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan, Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Di rumah pun nggak ada orang. Pulang baru nyampaikan tambal beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegangnya apa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Sudah ketemu aku nih, Bro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja, saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu. Mabuk kok. Mengutamakan keselamatan pribadi. Setelah cerai itu tidak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu tidak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa gak kamu ceraikan ya gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh. Enak Dulu loh. kan mau tak nikah resmi, dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja hijau, meja biliar. Gitu ya. Dia mau tambah kendir kabeh.
Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV jadi juga CCTV-nya. sampai jelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat juga nih. Next. Dapat urutan Korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi kita hotel. Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di Sudeng Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Bes. Kamu di Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting tulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di dekat rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah siap dari rumah. Emang kamu mau lukai itu korban? Hujan enggak Nggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Ini sudah berapa kali Pak? Ya cuma saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu?
mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakan mungkin kamu udah sudah di CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung miso. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Ngomong apa urusan saya. Santai, santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu benar nggak ketemu. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu Sama saya nggak punya. nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya sudah sering berikap ke situ ya. Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Oh, dia tinggal di antara Pak. Ini nafkahin dia berapa? Kayak belanja ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau Dia punya anak Pak. oh, Dia ikut banyak di Kema. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan Pak motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya biasa. Sorry, Lalu kok nggak diajak waktu kabur sampai kok malah kabur dewi ya ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kamu kemana kamu? Kabur dewi katanya. Di rumahmu nggak ada orang. Pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegangnya apa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro ke sana ke sini jalan kaki nyari Sudah ketemu aku nih, Bro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu udah nggak ketemu lama. Setelah cerai itu udah nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan ya gitu? Cerai istri kan nggak bisa cerai. Oh. Dulu kan kalau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Gitu ya. Ya Mas, mau malah tambah kendir kabeh ya. Belum cerak beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambak Boyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Habis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya.
Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan kalian? CCTV-nya CCTV dari sini kan CCTV-nya. CCTV bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Dapat kita tanam. Untuk korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Nanti kita hotel. Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di Subeng Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Bes. Waduh. Kamu dimaksud tusuk-tusuk apa ini? Pertama saya datang di mertua, nah, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja, ditelepon sama keponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, keponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil keponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting tulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah Saya dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak Gak apa-apa. Ngomong merah Pak. Saya itu sudah berapa kali Pak? Ya cuma saya karena sakit hati terus saya lukai. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu udah sebelum dari CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu benar nggak ketemu. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya sudah sering berikap ke situ ya? Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Kalau dia tinggal di antara Pak. Kayak blojo dah. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau Yang gampang. oh,
dia ikut bannya di Demak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan Pak Motor. jalan kaki, Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari, karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Di rumah pun nggak ada orang. Pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. Pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Mas? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih, Bro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja, saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Apa, Pak? Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum, Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan kayak gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh. Dulu kan mau tak nikah resmi, dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Ya Mas, mau malah tambah kendor kabeh. Belum saya beres suwe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV jadi juga CCTV-nya. sama jelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat juga nih. Next. Dapat jurutan Untuk korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Mek.
Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama disebut Bahasa Indonesia. Bes. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu, anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting tulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di dekat rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah siap dari rumah. Emang kamu mau lukai itu korban? Hujan enggak apa-apa. Ngomong merah Cuma saya karena sakit hati terus saya lukai. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu lihat dulu di CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Santai. Bener-bener nih. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu benar nggak ketemu. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu. Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu Sama saya nggak punya. nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering berita ke situ ya. Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Oh, dia tinggal di antara Pak. Enak kayak beda beras. Kayak belanja ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau Dia mengasihkan Pak. oh, Dia ikut banyak di rumah. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan Pak motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kamu kemana kamu ini? Kabur ini Di rumahmu nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro ke sana ke sini jalan kaki nyari Sudah ketemu aku nih Bluro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu udah nggak ketemu lama. Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan kayak gitu? Cerai istri kan nggak bisa cerai. Oh. Dulu kan kalau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi.
Meja biliar. Gitu ya. Ya, Pak. Kalian Gua malah tambah kendir kabeh. Belum serak beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambak Boyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Habis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambak Boyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan kalian? CCTV-nya. CCTV boleh tunjukkan CCTV-nya. CCTV-nya bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Dapat untuk tanah. Untuk korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendiri. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Nanti kita hotel. Punane. Kamu lagi nyari itu? Ini dia? Pulau pertama di Sudin Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Terus? Waduh. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama keponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, keponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil keponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting tulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah siap Saya dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak
nggak apa-apa. Ngomong apa? Itu udah berapa kali, Pak? Ya cuma saya karena sakit hati terus saya lupain. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu udah tidur di CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung iso. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Ngomong apa urusan saya. Santai, santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu, benar nggak ketemu? Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada masuk mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya sudah sering berikap di situ ya? Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Kalau dia tinggal di antara Pak. Kayak blojo dah. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau? Pak. Oh. Dia ikut banyak di Demak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ketemu kan boncengan Pak Motor? jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur DWB ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kamu kemana kamu? Di rumah nggak ada orang. Pulang baru nyampaikan tambal beliau itu udah dipegang sama bapaknya. Pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih Bluro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengutamakan keselamatan pribadi. Setelah cerai itu udah nggak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan ya gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh. Dulu kan mau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Gitu ya. Ya Mas, Kalian mau malah tambah kendir kabeh ya. Belum saya beres suwe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut,
sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan kalian? CCTV-nya CCTV jadi juga CCTV-nya. CCTV bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat juga nih. Dapat kita bertanya. Untuk korban ini ya, pengelola rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Nah kita hotel. Punane. Kamu lagi nyari itu? Dari dia? Pulau pertama di Subeng Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Bes. Waduh. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja, ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Bawa pisau, kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Bawa pisau terus pisaunya. Jujur aja Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah siap dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Hujan enggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu sudah berapa kali Pak? Ya cuma saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakan mungkin kamu dari situ dari CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya sudah sering cerita ke situ ya? Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Kalau dia tinggal di antara Pak. Ini nafkah ini ada. Saya belanja ya.
Ya namanya kalau kerja ya asal kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau Dia Pak. oh, Dia ikut banyak di Demak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan, Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan lagi berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lagi, karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kabur ini Di rumah pun nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegangnya apa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Sudah ketemu aku nih, Bro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja, saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa gak kamu ceraikan ya gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh. Dulu kan kalau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja hijau, meja biliar. Jawa mau malah tambah kendir kabeh. Dulu saya tak beres suwe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV jadi juga CCTV-nya. sampai jelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Dapat urutan Untuk korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya.
di rumah majikan itu Pak. majikannya. Enggak kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul. Lagi apa dari? Punane. Kamu lagi nyari itu dari dia. Pulau pertama di Supeng Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Bes. Ah. Waduh. Kamu dimaksud pertama saya datang di mertua. Nah, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, keponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil keponakannya. kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting tulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah Saya dari rumah. Emang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Saya sudah berapa kali Pak? Ya, cuma saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu lihat dulu di CCTV, langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Apa urusan saya? Santai. Bener-bener nih. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu benar nggak ketemu. Nanti kita dalam benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu Sama saya nggak punya. nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering cekcok di situ ya. Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Dia tinggal di antara Pak. Enak kayak gitu lah. Kayak belanja ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau Dia menjelaskan Pak. oh, Dia ikut banyak di rumah. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan lagi berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari, karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kamu kemana kamu? Kabur dewi katanya. Di rumahmu nggak ada orang. Pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegang siapa? Mobilnya nanti Mas. Apa? Mobilnya nanti Mas. Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu, dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini, jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih Bluro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja, saya emang diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan, demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu udah nggak ketemu lama. Apa, Pak? Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama.
cerainya belum, Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan kayak gitu? Cerai istri kan nggak bisa cerai. Oh. Dulu kan kontrak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja hijau, meja biliar. Gitu ya. Ya Mas, mau malah tambah kendir kabeh. Boleh saya beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV bisa ditunjukkan CCTV-nya. CCTV bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Dapat jemputan. Untuk korban ini ya, pengelola rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendiri. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi siapa hotel? Punane. Kamu lagi nyari itu? Dari dia? Pulau pertama di Sugeng Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Terus? Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja, ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya
itu besok yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah Saya dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak Apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu sudah berapa kali Pak? Cuma saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu udah sudah dari CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung miso. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Nikah siri. Nikah siri kamu. Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya sudah sering berita ke situ ya? Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Kalau dia tinggal di antara Pak. Ini nafkahin dia berapa? Kayak brojo dah. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau Pak. oh, Dia ikut banyak di rumah. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan Pak motor. jalan kaki Pak. Jalan lagi berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lagi karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kamu kemana kamu? Di rumahmu nggak ada orang. Pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegangnya apa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro ke sana ke sini jalan kaki nyari Sudah ketemu aku nih, Bro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu udah nggak ketemu lama. Setelah cerai itu udah nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa gak kamu ceraikan ya gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh. Dulu kan kalau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja hijau, meja biliar. Itu ya. Jauh Mas, gua mau tambah kendir kabeh. Dulu saya tak beres suwe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher.
Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambak Boyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambak Boyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV jadi juga CCTV-nya. CCTV sama jelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat juga nih. Next. Dapat urutan Untuk korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Nah kita hotel. Punane. Kamu lagi nyari itu? Dari dia? Pulau pertama di Supeng Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Bes. Kamu Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja, ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting tulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah siap dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Hujan enggak Gak apa-apa. Ngomong merah Pak. Saya sudah berapa kali Pak? Ya, cuma saya karena sakit hati terus saya lukai. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu udah dulu di CCTV langsung kamu. Sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Ngomong apa urusan saya. Santai. Bener-bener nih. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu benar ketemu. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu. Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering berikap ke situ ya? Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah.
Dia tinggal di Ambarawa. Kayak belanja ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau Dia Pak. oh, Dia ikut banyak di Demak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya. Biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia enggak bisa lari, karena kan dia kayak orang enggak beres gitu. Bodoh. Kabur ini Di rumah pun nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegangnya apa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Sudah ketemu aku nih, Bro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja, saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu udah nggak ketemu lama. Setelah cerai itu udah nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan ya gitu? Cerai istri kan nggak bisa cerai. Oh. Dulu kan kalau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Gitu ya. Mas, mau malah tambah kendir kabeh. Belum serak beres suwe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambak Boyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Habis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambak Boyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan kalian? CCTV-nya. CCTV jadi juga CCTV-nya. CCTV-nya bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Dapat untuk tanah.
mau rumah tangga ya? Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendiri. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi siapa hotel? Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di syuting di Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Bes. Waduh. Kamu dimaksud apa ini? Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting tulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah Saya dari rumah. memang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak Gak apa-apa. Ngomong merah Pak. Saya itu sudah berapa kali Pak? ya cuma saya karena sakit hati terus saya lupain. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu udah tidur di CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Santai-santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu benar nggak ketemu. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya sudah sering berikap ke situ ya? Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Sering Nggak ya? pernah. Kalau dia tinggal di antara Pak. Ini nafkahin dia berapa? Kayak blojo dah. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau Yang mengasihkan Pak. oh, Dia ikut banyak di rumah. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari, karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kamu kemana kamu? Kabur dewi aja. Di rumahmu nggak ada orang. Pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih, Bluro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu. Mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai udah ketemu lama.
Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum, Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan kayak gitu? Cerai sini kan nggak bisa cerai. Oh. Dulu kan kontrak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja hijau, meja biliar. Gitu ya. Dewa, gua mau tambah kendir kabeh ya. Boleh saya tak beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV bisa ditunjukkan CCTV-nya. CCTV bisa menjelaskan, Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Dapat kita bertanya. Untuk korban ini ya, rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu, Pak. Majikannya. Udah kendiri. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi siapa hotel? Punane. Kamu lagi nyari itu? Dari dia? Pulau pertama di Sudeng Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Terus? Waduh. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja, ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah marah terus sama saya.
Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah Saya dari rumah. Emang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak. Gak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu udah berapa kali Pak? Cuma saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Teko berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakan mungkin kamu udah tidur di CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung miso. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Itu ngomong apa urusan saya. Santai. Bener-bener nih. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu benar nggak ketemu. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Harus nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering cerita ke situ ya? Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Dia tinggal di antara Pak. ini nafkahin dia udah kayak blojo ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya tuh. Dia punya Pak. Oh, Dia ikut banyak di rumah. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai teko kan boncengan Pak motor. jalan kaki Pak. Jalan lagi berdua sama temennya biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lagi karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kamu kemana kamu dia? Kabur ini Di rumah nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegangnya apa? Mobilnya nanti Mas. Apa? Mobilnya nanti Mas. Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro ke sana ke sini jalan kaki nyari Sudah ketemu aku nih, Bluro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu sudah ketemu lama. Setelah cerai itu sudah ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa gak kamu ceraikan ya gitu? Cerai istri kan nggak bisa cerai. Oh. Dulu kan kalau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja hijau, meja biliar. Itu ya. Ya Mas, gua mau tambah kendir kabeh. Boleh saya beres suwe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah,
Disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV jadi juga CCTV-nya. CCTV sampai jelaskan Pak. Kelihatan ya? Murah. Kamu lihat dulu nih. Jaga jabatan. Untuk korban ini ya, pengelola rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Di rumah majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi kita hotel. Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di Jepang Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Bes. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting tulang, kok malah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah kamu udah siap dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Ujian enggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu sudah berapa kali Pak? Saya karena sakit hati terus saya lukai. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu lihat dulu di CCTV, langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Santai. Bener-bener nih. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu benar nggak ketemu. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Karena juga sudah sering berikap ke situ ya?
Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Oh, dia tinggal di Ambarawa. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau Yang Pak. oh, Dia ikut banyak di Demak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan, Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari, karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kabur ini katanya Di rumah nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih, Bluro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja saya emang diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengutamakan keselamatan pribadi. Setelah cerai itu tidak ketemu lama. Setelah cerai itu tidak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan kayak gitu? Cerai istri kan nggak bisa cerai. Oh, Dulu kan mau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Ya Mas, gua malah tambah kendir kabeh. Dulu saya tak beres suwe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan kalian? CCTV-nya CCTV jadi juga CCTV-nya. bisa menjelaskan Pak. Kamu lihat dulu nih.
Dapat jalur tanah. Untuk korban ini ya, pemenuh rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi siapa hotel? Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di Supeng Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Yes. Waduh. Kamu dimaksud pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja, ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, keponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil keponakannya. Bawa pisau Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. bawa pisau Jujur aja apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah siap dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Ujian enggak apa-apa. ngomong merah Pak. Itu sudah berapa kali Pak? Saya karena sakit hati terus saya lukai. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu udah tidur dari CCTV, langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Ngomong apa urusan saya. Santai-santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering berita ke situ ya? Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Sering Nggak ya? pernah. Dia tinggal di antara Pak. Ini nafkahin dia berapa? Kayak brojo ya? Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau? Dia punya anak Pak. Oh, Dia ikut banyak di rumah. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan, Pak Motor? jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Di rumah pun nggak ada orang. Pulang baru nyampe kan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih, Bluro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja, saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan
demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengutamakan keselamatan pribadi. Setelah cerai itu udah gak ketemu lama. Setelah cerai itu saya ketemu lama. Cerainya belum, Pak. Kenapa gak kamu ceraikan ya gitu? Cerai istri kan nggak bisa cerai. Enak Dulu loh. kan kontrak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja hijau, meja biliar. Gitu ya. Ya, Pak. Kalian Gua mau tambah kendir kabeh. Boleh cerak beres sesuai ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV jadi juga CCTV-nya. sampai jelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat juga nih. Next. Dapat jemputan. Untuk korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Nah kita hotel. Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di syuting Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Bes. Kamu di Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja, ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya.
Bawa pisau Kamu datang. langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Bawa pisau. Jujur aja Ya, apa? apa urusannya sama saya bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di dekat rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah Saya sudah dari rumah. Emang kamu mau lukai itu korban? Ujian enggak Gak apa-apa. Ngomong merah kok. Pak, itu udah berapa kali, Pak? Ya cuma saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Itu berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu lihat dulu dari CCTV langsung kamu. Sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Ngomong apa urusan saya. Ya udah, Santai, pertanyaan santai. yang bersangkutan nih. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu benar nggak ketemu. Oh, nanti kita dalam benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu. Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu Sama saya nggak punya. nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya sudah sering berita ke situ ya. Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Kalau dia tinggal di antara Pak. Enak kayak beda lah. Kayak blojo dah. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau Dia mengasihkan Pak. oh, Dia ikut banyak di rumah. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa laku karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kamu kemana kamu? Kabur ini Di rumahmu nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegangnya apa? Mobilnya nanti Mas. Apa? Mobilnya nanti Mas. Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro ke sana ke sini jalan kaki nyari Sudah ketemu aku nih, Bluro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu udah nggak ketemu lama. Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan ya gitu? Cerai istri kan nggak bisa cerai. Oh. Dulu kan kalau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja hijau, meja biliar. Gitu ya. Ya, Mas, mau malah tambah kendir kabeh. Belum saya beres suwe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya.
Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya. CCTV jadi juga CCTV-nya. CCTV-nya bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Dapat kita tanam. Untuk korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Nanti kita hotel. Punane. Kamu lagi nyari itu? Dari dia? Pulau pertama di Subeng Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Bes. Waduh. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting tulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah Saya dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Saya itu sudah berapa kali Pak? Ya cuma saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu udah tidur di CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Santai. Bersangkutan nih. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang
nyari itu bang, nggak ketemu bener nggak ketemu. Oh, nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Karena sudah sering berikap di situ ya. Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Dia tinggal di antara Pak. Kayak blojo dah. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau Yang gampang. oh, Dia ikut banyak di rumah. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan lagi berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kabur Di rumah pun nggak ada orang. pulang baru nyampe kan tambah Boyo itu udah dipegang sama bapaknya. pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih Bluro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Apa, Pak? Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan kayak gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh. Dulu kan mau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Ya Mas, mau malah tambah kendir kabeh. Belum saya beres suwe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya
CCTV jadi juga CCTV-nya. CCTV bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat juga nih. Dapat kita bertanam. Untuk korban ini ya, pengelola rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi siapa hotel? Punane. Kamu lagi nyari itu? Dari dia? Pulau pertama disebut Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Bes. Waduh. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja, ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Bawa pisau Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. bawa pisau terus pisaunya. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah Saya dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Hujan enggak Gak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu sudah berapa kali Pak? Cuma saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Teko berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu itu kamu udah sendiri dari CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Itu ngomong apa urusan saya. Santai. Bener-bener nih. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu benar nggak ketemu. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya sudah sering cekcok ke situ ya? Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Kalau dia tinggal di antara Pak. ini nafkahin dia udah. Kayak blojo ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau Dia punya anak Pak. oh, Dia ikut banyak di rumah. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan Pak motor. jalan kaki Pak. Jalan lagi berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lagi karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kamu kemana kamu dia? Di rumahmu nggak ada orang. Pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah
pegang sama bapaknya. Pegang siapa? Apa? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu, dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini, jalan kaki nyari Sudah ketemu aku nih, Bro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja, saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan, demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu sudah ketemu lama. Setelah cerai itu sudah ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa gak kamu ceraikan ya gitu? Cerai istri kan nggak bisa cerai. Oh. Dulu kan kalau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja hijau, meja biliar. Itu ya. Jangan kalian mau malah tambah kendir kabeh. Boleh saya beres sesuai ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya jadi juga CCTV-nya. CCTV-nya menjelaskan. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat juga nih. Next. Dapat urutan korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Di rumah majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi kita hotel. punane. Kamu lagi nyari itu? Dari dia? Pulau pertama di syuting Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Bes. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau usah ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja,
ditelepon sama ponakannya, dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang, nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting tulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di dekat rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah Saya dari rumah. Emang kamu mau lukai itu korban? Hujan enggak Gak apa-apa. Ngomong merah Pak. Ini sudah berapa kali Pak? Ya cuma saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu lihat dulu di CCTV, langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Itu ngomong apa urusan saya. Ya udah, Santai-santai. yang bersangkutan nih. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu benar nggak ketemu. Oh, nanti kita dalam benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu. Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering berikap di situ ya? Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Oh, dia tinggal di antara Pak. Enak kayak beda belas. Kayak blonjo ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau Dia punya anak Pak. oh, Dia ikut banyak di rumah. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan Pak motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kamu kemana kamu? Kabur Jadi katanya Di rumahmu nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegangnya apa? mobilnya di Mas. Apa? Mobilnya di Mas. Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro ke sana ke sini jalan kaki nyari Sudah ketemu aku nih, Bluro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu udah gak ketemu lama. Setelah cerai itu saya gak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa gak kamu ceraikan ya gitu? Cerai istri kan nggak bisa cerai. Oh. Dulu kan kalau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Gitu ya. Ya Mas, mau malah tambah kendir kabeh. Belum serak beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri.
Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan kalian? CCTV-nya. CCTV bisa ditunjukkan CCTV-nya. CCTV-nya bisa menjelaskan. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Dapat jemput tanah. Untuk korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi siapa hotel? Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di Subeng Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Terus? Waduh. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu, anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah Saya dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Ujian enggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Itu sudah berapa kali Pak? Ya cuma saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu
tindakan mungkin kamu udah sendiri dari CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung miso. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? ngomong apa urusan saya. Santai, santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu bang, nggak ketemu. Oh, nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu Sama saya nggak punya. nikah sejak kapan pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya juga sudah sering berita ke situ ya. Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Sering Nggak ya? pernah. Kalau dia tinggal di antara Pak. Ini nafkahin dia berapa? Kayak brojo dah. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau? Dia punya anak Pak. Oh, Dia ikut banyak di rumah. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan, Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan lagi berdua sama temennya, biasa. Sorry, Pak. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya. Dia nggak bisa lari karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kamu kemana kamu? Kabur dewi katanya. Di rumah pun nggak ada orang. Pulang baru nyampe kan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih, Bro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja saya mau diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu. Mabuk kok. Mengutamakan keselamatan pribadi. Setelah cerai itu nggak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa gak kamu ceraikan ya gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh. Enak Dulu loh. kan mau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Gitu ya. Ya, Pak. Mau malah tambah kendir kabeh. Belum saya tak beres suwe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban,
Ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV jadi juga CCTV-nya. sampai jelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Dapat kita tanah. Untuk korban ini ya, menurut rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi kita hotel. Punane. Kamu lagi nyari itu? Dari dia? Pulau pertama di syuting di Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Bes. Waduh. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja, ditelepon sama keponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, keponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil keponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting tulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah siap dari rumah. Emang kamu mau lukai itu korban? Ujian enggak Nggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Saya sudah berapa kali Pak? Ya cuma saya karena sakit hati terus saya lukai. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu udah dulu di CCTV, langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Santai, santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu benar nggak ketemu. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Karena juga sudah sering cerita ke situ ya. Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Dia tinggal di antara Pak. Enak kayak gitu lah. Kayak belanja ya. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau? Dia mengasihkan Pak. Oh. Dia ikut banyak di Demak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Sorry, Lalu kok nggak diajak waktu kabur
sampai kok malah kabur dewi piye ceritanya? Dia nggak bisa karena kan dia kayak orang nggak beres gitu ya. Bodoh. Kabur dewi katanya Di rumah nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. Pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Pak? Ya namanya sakit ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih, Bro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja saya emang diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan kayak gitu? Cerai istri kan nggak bisa cerai. Enak Dulu loh. kan mau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Ya Mas, mau malah tambah kendir kabeh. Dulu saya tak beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan kalian? CCTV-nya CCTV bisa ditunjukkan CCTV-nya. CCTV bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Lebih murah. Kamu lihat dulu nih. Dapat kita nonton. Untuk korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi siapa hotel? Punane. Kamu lagi nyari itu? Dari dia? Pulau pertama di syuting Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Terus? Sorry. Waduh. Kamu di
Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja, ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, ponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil ponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah Saya dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Hujan enggak apa-apa. Ngomong merah Itu udah berapa kali, Pak? Ya cuma saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakan mungkin kamu udah sendiri dari CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Itu ngomong apa urusan saya. Santai. Bener-bener nih. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu, benar nggak ketemu? Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu. Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya sudah sering berikap ke situ ya? Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Kalau dia tinggal di antara Pak. Ini nafkahnya dia berapa? Kayak blojo ya? Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau Dia punya Pak. oh, Dia ikut banyak di Pak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan, Pak Motor? jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ceritanya? Dia nggak bisa lagi karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kamu kemana kamu dia? Di rumah nggak ada orang. Pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegang siapa? Mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Mas? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro ke sana ke sini jalan kaki nyari Sudah ketemu aku nih, Bro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja saya malah diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengetahui keselamatan pribadi. Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa gak kamu ceraikan ya gitu? Cerai di sini kan nggak bisa cerai. Oh. Dulu kan kalau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja hijau, meja biliar. Gitu ya. Jangan kalian mau malah tambah kendor kabeh. Boleh saya tak beres sesuai ya.
Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang, Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV dari sini kan CCTV-nya. CCTV bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Murah. Kamu lihat dulu nih. Dapat jemputan. Untuk korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Di rumah majikannya. Udah kendiri. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi kita hotel. Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di syuting di Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Bes. Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja, ditelepon sama keponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, keponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil keponakannya. Kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting tulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah siap dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak apa-apa. Ngomong merah Pak. Ini sudah berapa kali Pak? Saya karena sakit hati terus saya lukai. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu?
Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu itu kamu udah sudah di CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung miso. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Santai, santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu benar nggak ketemu. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu. Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu Sama saya nggak punya. nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Karena juga sudah sering berikap di situ ya. Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi gitu. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Nggak pernah. Dia tinggal di antara Pak. Belanja dah. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau Dia menjelaskan Pak. oh, Dia ikut banyak di Demak. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ketemu kan boncengan Pak Motor. jalan kaki Pak. Jalan kaki berdua sama temennya, biasa. Sorry, Lalu kok nggak diajak waktu kabur, sampai kok malah kabur dewi ya ceritanya. Dia nggak bisa lari, karena kan dia kayak orang nggak beres gitu. Bodoh. Kabur Ini katanya Di rumahmu nggak ada orang. pulang baru nyampaikan tambah beliau itu udah dipegang sama bapaknya. pegang siapa? mobilnya di mana? Apa? Mobilnya di mana? Di Banyumanik. Kenapa tega nusuk-nusuk istrinya, Mas? Ya namanya sakit hati ibu dicari sampai 7 bulan ke Bluro, ke sana ke sini jalan kaki nyari Maksudnya ketemu aku nih Bluro. Mas tahu di situ tinggal bilang aja saya emang diem. Keluarganya bilangnya nggak tahu terus. Mas, kenapa Mas kok jenengan melarikan diri? Karena ada warga kan demi keselamatan. Gayamu mabuk kok. Mengutamakan keselamatan pribadi. Setelah cerai itu udah nggak ketemu lama. Apa Pak? Setelah cerai itu saya nggak ketemu lama. Cerainya belum Pak. Kenapa nggak kamu ceraikan kayak gitu? Cerai istri kan nggak bisa cerai. Oh. Dulu kan mau tak nikah resmi dia bilangnya nggak bisa buka meja hijau karena suaminya kan kawin lagi. Meja biliar. Ya Mas, mau malah tambah kendir kabeh. Terus saya tak beres kowe ya. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polrestabes Semarang menangkap Munhawi, 46, alias Kentir tersangka penusukan dengan korban Sri Astuti, 31. Antara korban dan tersangka merupakan suami istri yang menikah secara siri. Penusukan yang dilakukan Munhawi berlatar sakit hati karena Sri dituding sudah 7 bulan tak pulang ke rumah. Kami sudah 5 tahun menikah siri. Tapi dia, korban, sudah tidak pulang 7 bulan ke rumah saya. Sudah saya cari tidak ketemu makanya saya sakit hati, ujarnya di Mapolrestabes Semarang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Ia lalu mencarinya di rumah tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, PRT, yakni di Jalan Wologito 8, Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ketika korban keluar rumah, disitulah tersangka melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 5 kali meliputi lengan kiri, bahu kanan, payudara kiri dan leher. Sebenarnya saya takut karena itu menenggak minuman miras dulu di Banyumanik baru menemui korban, jelasnya. Pria asal Karanganyar Tambakboyo, Ambarawa Kabupaten Semarang itu menyebut, sudah menyiapkan pisau dari rumah untuk melakukan penusukan. Abis itu saya kabur melarikan diri takut dihajar warga, bebernya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan, tersangka ditangkap 1 hari selepas kejadian di wilayah Tambakboyo, Kabupaten Semarang,
Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 22. Motif pelaku dendam ke korban, ia lalu menenggak minuman keras untuk melakukan penusukan, terangnya. Tersangka dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukum pidana 5 tahun. Dengan pasal 351 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan sekalian? CCTV-nya CCTV bisa ditunjukkan CCTV-nya. CCTV bisa menjelaskan Pak. Kelihatan ya? Murah. Kamu lihat dulu nih. Dapat ke jemur tanah. Untuk korban ini ya, pembantu rumah tangga ya? Iya. Di rumah majikan itu Pak. Majikannya. Udah kendali. Kamu ini pakai topi ini kamu? Betul? Lagi siapa hotel? Punane. Kamu lagi nyari itu? Nyari dia? Pulau pertama di Subeng Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Terus? Waduh. Kamu dimaksud tusuk-tusuk ini? Pertama saya datang di mertua, terus ketemu sama itu keponakan, dia yang ngamuk-ngamuk sama kakaknya itu. Kalau saya ngamuk-ngamuk saya bilang gitu, saya sini tujuan benar mau pamit kerja. Ditelepon sama ponakannya dia nggak mau pulang, terus saya diantar ke majikannya itu. Nah sampai situ saya kan di bawah dulu. Nah, keponakannya masuk, dia malah ngamuk-ngamuk di situ dulu, terus saya dipanggil keponakannya. Bawa pisau, kamu langsung keluar, dia kan keluar tuh, langsung kamu tusuk itu gimana itu? Saya kan ngobrol dulu, Bu, kapan pulang nengok anaknya, saya bilang gitu. Bawa pisau, Jujur aja apa? Apa urusannya sama saya, bilang gitu. Anak tiri ya saya sudah sadar kan, anak tiri maksudnya. Saya emosi, saya cari-cari sampai banting pulang, kok malah marah terus sama saya. Sekarang pertanyaan saya, itu pisau kamu persiapkan emang untuk kamu ini? Saya itu pisau yang bawa teman saya yang ngambil di depan rumahnya mertua. Iya, waktu kamu datang ke rumah ini, kamu udah Saya dari rumah. Memang kamu mau lukai itu korban? Tujuan enggak Apa-apa. ngomong merah Pak. Saya itu sudah berapa kali Pak? cuma saya karena sakit hati terus saya lupa. Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? Mabuk kuat satu teko berdua. Berdua. Jadi kamu berani gara-gara minum itu? Ya aslinya nggak berani Pak, cuma karena saya sudah sakit hati. Terus kamu tindakanmu kan kamu udah sebelum dari CCTV langsung kamu sebentar aja loh kamu. Oh, langsung pisau. Itu ada omongan itu, omongan apa itu? Santai-santai. Berapa hari sebelumnya katanya sudah sempat datang nyari itu Bang, nggak ketemu. Nanti kita dalami benar. Ya namanya nyari ya sering Pak. Tapi ada maksud mau bunuh. Hubungan kamu sama korban apa hubungannya? Apa Pak? Hubungan sama korban apa itu? Anu nikah siri. Nikah siri kamu? Anaknya? Dia punya anak 3. Kamu? Sama kamu? Sama saya nggak punya. Nikah sejak kapan Pak? Udah 5 tahunan Mas. Katanya sudah sering berita ke situ ya? Kalau cekcoknya rumah tangga ya masalah ekonomi. Tapi sempat ngancam anaknya mau dibunuh. Sering Nggak ya? pernah. Dia tinggal di antara Pak. Ini nafkah ini udah. Kayak brojo dah. Ya namanya kalau kerja ya saya kasih Pak, kalau enggak ya enggak. Mas, jenengan sempat ngancam anaknya ibu ya, mau mbok bunuh ya? Anak yang mana? Anak tirinya atau? Dia punya anak Pak. Oh, Dia ikut banyak di rumah. Mas, inti masalahnya apa? Ini kan Mas, sampai ke kan boncengan, Pak Motor.
Jalan kaki, Pak. Jalan kaki berdua sama temennya biasa. Saudara. Lalu kok nggak diajak waktu kabur sampai kok